tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Eh, dalam keputusan Presiden tersebut dijelaskan juga, yaitu bahwa COVID ini adalah jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan masyarakat. Terus kemudian menetapkan juga bahwa dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan di apa ya di diperkuat juga keputusan ini dengan keputusan Kepala BNPB nomor 9A tahun 2020 tentang penetapan status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia. Nah, hal ini akhirnya yang menyebabkan berakibat pada pembelajaran yang terjadi secara langsung di sekolah itu tanda kutip harus dilaksanakan di rumah dengan cara bisa homeschooling atau pembelajaran online, kemudian juga pembelajaran jarak jauh, dan hal inilah mengeluarkan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Mohon maaf, ada yang mengatakan nggak ada suara, Bu Zainab? Ada Pak. Ada. Oh ya, mohon maaf. Ini karena di kolom komentar saya muncul nggak ada suara, kan saya bingung juga. Lanjut Pak, lanjut. Oke, lanjut ya. Ya, tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Apa saja masalah ujian nasional yang kemarin kita tahu ya bahwa UNAS ditiadakan, merupakan UNAS yang ibaratnya anak sekarang itu tahun ajaran sekarang yang lulus ini ibaratnya lulus karena corona gitu, nggak ada ujian, tiba-tiba lulus dan sebagainya. Terus proses belajar mengajar juga diatur di dalamnya, yaitu dengan cara PTM online atau pembelajaran jarak jauh. Ujian sekolah juga diatur, yang sudah melaksanakan ujian sekolah sebelum masa COVID atau masa corona tetap dijalankan, tapi yang ketika sudah masuk masa corona, ujian sekolah dilaksanakan secara online. Nah, hal ini juga berkaitan juga yang kemarin tadi saya sempat ngobrol juga sama PFF ya. Gimana di Bogor, gimana di Surabaya, gimana di Jakarta, apakah hasil rapot siswa diterimakan secara langsung kepada orang tua siswa atau secara online? Kebetulan di Surabaya karena memang masih wilayah merah, maka rapot-rapot tersebut itu diserahkan secara online. Ada yang wisuda dan tanda kutip wisuda rapot itu pakai online gitu ya, kayak acara menggunakan Zoom atau mungkin Webex atau menggunakan aplikasi yang lainnya. Terus kemudian juga ada penyerahan rapot itu dengan membuka website sekolahan dengan mengisikan NISP dia, kemudian tanggal lahir, akhirnya apa bisa mendownload rapot siswa. Nah, hal ini yang akhirnya juga nanti di tahun ajaran baru yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Juli. Nah, bagaimana dengan tahun ajaran baru? Nah, ini yang pertanyaan yang sangat sangat mendasar sekali. Di tahun ajaran baru ini nanti jelas yang namanya pembelajaran harus dilaksanakan secara online. PPDB-nya sudah berjalan secara online. Terus kemudian pertanyaan besar nanti ketika siswa sudah masuk sekolah, tidak masuk ke sekolah, tapi apa? Langsung pembelajaran secara online. Ini yang kadang-kadang harus diputar otak. Kalau teman-teman IPI kemarin sudah berhasil membuat yang namanya aplikasi-aplikasi tentang PPDB, aplikasi tentang rapor online, kemudian juga pernah saya lihat beberapa teman sudah merancang beberapa tentang 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 sistem pembelajaran nanti secara daring dan sebagainya. Nah, maka dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi juga tentang pembelajaran secara online. Bagaimana sih merancang pembelajaran secara online? Ya, ini ada sebuah gambar Bapak Ibu. Ini adalah gambar siswa saya ketika pada saat itu masih belajar secara normal. Ini kalau kita lihat betapa bahagianya mereka bermain dengan saling-saling inovasi, kemudian saya mengajar mereka dengan materi-materi yang menyenangkan, dan mereka antusiasme sekali dalam menerima pembelajaran. Nah, di masa corona, kita mungkin nggak bisa menemui hal seperti itu. Kenapa? Jelas, wajah-wajah mereka yang ada di kelas, ramainya mereka, keunikan, kenakalan mungkin tanda kutip. Nah, itu nggak bisa kita temui lagi, karena nanti pembelajaran sudah dilakukan secara online. Nah, secara online inilah bagaimana kita bisa mengetahui sifat dan sebagainya. Apalagi dalam surat edaran Mendikbud tadi sudah dijelaskan bahwa pembelajaran nanti diupayakan kalau kita membaca surat edarannya dan termasuk penyederhanaan KD-KD tertentu, jadi nggak semua KD nanti akan dibahas,
dalam pembelajaran online, tapi beberapa tadi dan pembelajaran-pembelajaran tertentu yang berkaitan dengan sosialisasi tentang penanggulangan COVID dan sebagainya. Nah, untuk inilah ini sebuah kenangan ya, 2 bulan ke depan atau mungkin sampai dengan tahun ajaran perpindahan tahun-tahun 2021, kita nggak akan bisa melihat senyum di kelas seperti ini. Nah, maka dari itu, mari kita sudah mulai siapkan bagaimana beradaptasi diri dengan sistem yang kita punyai untuk menciptakan PPM online untuk mereka dengan cara online menggunakan quizzes, menggunakan Zoom, menggunakan Webex. Hal ini harus kita sudah mulai kita rancang mulai sekarang sehingga nanti ke depannya kita sudah siap. Kalau memang pada medium Maret kita dulu pernah langsung sekolah dilaksanakan di rumah gitu ya, atau secara online gitu. Kita masih kedandapan. Ada beberapa guru yang sudah siap, ada beberapa guru yang masih bingung. Bahkan tanda kutip ya kalau saya mengatakan ada guru yang hanya memberikan tugasnya cuma satu kerjakan LKS-nya sampai habis. Tuh. Ada juga yang mungkin yang masih beranggapan bahkan nanti akan masuk sekolah, tidak beliau-beliaunya tidak mendesain pembelajarannya sampai akan kenaikan kelas sampai dengan ujian, tapi cukup masih tugas gitu aja. Nah, belum ada yang merancang bagaimana sih tatap muka secara online, bagaimana sih membuat perencanaan RPP secara online, kemudian bagaimana sih cara mengajar secara online, harus tatap muka atau mungkin hanya dengan menggunakan video atau mungkin mengirim e-book atau mungkin modul dan sebagainya. Nah, ini mari kita beradaptasi mulai sekarang yaitu untuk menciptakan pembelajaran online yang menyenangkan. Ini Bapak Ibu pertanyaan sebelum kita melaksanakan pembelajaran secara online. Ya, yang harus kita pahami yang pertama adalah sudah baca belum petunjuk Menteri buat PPM daring masa corona. Seperti apa PPM daring masa corona? Itu pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai tentang landasannya, kemudian petunjuknya, kemudian checklistnya, dan nanti akan dikembangkan sendiri oleh tiap guru dalam mengembangkan pembelajaran secara online, daring, atau mungkin jarak jauh. Terus pertanyaan yang kedua, sudahkah Bapak Ibu membuat RPP versi daring di masa corona? Sudah siap belum RPP-nya? Ya, itu. Ya. Jadi ada yang mengatakan, RPP kan setahun, tahun sekali bikinnya 1 bulan untuk 1 tahun ya. Maka nanti di RPP masa corona, ini nanti Bapak Ibu, insya Allah kalau saya bisa membaca ke depannya, nanti RPP Bapak Ibu nanti pasti akan dibikin 1 RPP 1 minggu. Nah, seperti slogannya Samir Saro, 1 minggu 1 inovasi. Karena kenapa? Banyak sekali kelebihan pembelajaran online. Kalau kita setiap hari ngajar beberapa kelas, di PPM online, kita cukup ngajar 1 materi untuk beberapa kelas. Berarti kita nggak perlu tatap muka banyak, cukup tatap mukanya bikin aja rekaman, atau mungkin video, atau mungkin langsung disatukan semua kelas yang kita ajar menjadi kelas besar, dan juga menjadi beberapa kelas kecil dan sebagainya, bikin grup tertentu, sehingga sebenarnya kalau saya mengatakan bahwa pembelajaran online ini adalah tanda kutip yang benar-benar pembelajaran. Kalau dulu ketika banyak guru yang ketika ngajar dengan konvensional, itu RPP kadang-kadang tanda kutip bikin 1 bulan setahun, tapi kadang-kadang juga nggak dilaksanakan RPP-nya. Tapi ada juga yang malah RPP-nya siapa, di copy, yang penting mengumpulkan RPP. Nah, nanti kalau di masa PPM online ini, RPP ini jelas ya, nanti Bapak itu punya kelasnya online di mana, kemudian materinya, linknya mana, kemudian nanti tugasnya seperti apa, evaluasinya nanti linknya di mana, hasil evaluasinya seperti apa, itu insya Allah kalau secara online terekam semuanya, kecuali nggak menjalankan. Nah itu. Nah jadi di sini kalau menurut saya pembelajaran online adalah benar-benar bentuk pembelajaran. Hanya sedikit ya yang mungkin kita nggak akan bisa mengetahui tentang pembelajaran online, mungkin sedikit kekurangan. Kita nggak bisa menilai sikap siswa. Itu yang kita akan kekurangan. Karena secara online kita nggak tahu bagaimana perkembangan. Kita hanya bisa melihat perkembangan secara nilai, perkembangan secara tampilan saja, secara laporan. Tapi kalau misalnya ditanyakan
bagaimana pembelajarannya secara sikap, perubahan sikap, kita belum bisa menilai. Ya itu mungkin kelemahan yang bisa akan kita bahas nanti bersama beberapa ahli yang lain. Terus yang ketiga pertanyaannya, pembuatan kelas maya untuk PBM daring udah siap belum? Itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita hanya berpatokan PBM online, wis gitu aja. Misalkan ngasih tugas di WA, dan menggunakan Flipspeed gitu ya. Hari ini kerjakan LKS halaman 1 sampai 20. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang namanya PBM online tidak hanya sekedar mengasih tugas, ya, tapi kalau di konvensional punya kelas, maka ketika online harus punya kelas juga. Ayo kita bikin kelas buat mereka. Kelas maya bagaimana kelas maya? Bisa mungkin menggunakan kelas grup kecil di WA, atau grup kelas, atau juga menggunakan namanya kelas apa ya, di FB seperti saya menggunakan ya, grup poin sejarah ya, itu di punya saya di FB. Atau mungkin kalau Bapak itu suka menggunakan Google Classroom boleh, atau mungkin menggunakan Kuiper ya. Ada teman dari Makassar yang dosen kemarin anaknya Pak itu nyahlinya ketika beliau apa namanya menggunakan Kuiper, pembelajarannya langsung menggunakan Kuiper. Keren. Atau mungkin menggunakan kelas-kelas yang lainnya, menggunakan Microsoft, menggunakan 365 dan sebagainya. Itu banyak sekali. Jadi jangan apa ya, yang paling penting di sini adalah kita mengupgrade diri ya. Jadi jangan sampai nanti siswanya sudah level 3, gurunya masih level 1. Nah ini yang terjadi adalah apa? Banyak sekali nanti. Nah maka kita harus terus belajar. Tujuan webinar seperti ini, workshop-workshop diikuti bukan hanya mencari sertifikat. Ini yang saya kemarin agak apa ya sedikit pusing gitu ya. Kalau melihat di grup itu, sertifikatnya sudah, link absensinya sudah belum? Ini nyari ilmu atau nyari sertifikat? Padahal sertifikat adalah tanda kalau kita kompetensi. Kita ditanya isi sertifikatnya apa, nggak jelas ya. Seperti itu akhirnya. Nah itu. Yang keempat, media yang cocok buat pelaksanaan PBM daring gimana? Nah, ya. Jadi media yang kita akan gunakan nanti, misalkan nanti pemberian e-modul atau e-book, atau mungkin apa ya video-video dan sebagainya, mari kita siapkan. Jadi Bapak Ibu nanti kayaknya nanti setelah ini saya memprediksi di rumah itu ya, yang jago bikin video pasti punya green screen. Ini mohon maaf kalau di belakang saya nggak ada green screen ya, karena kalau sudah malam gini di bawah saya ini sudah ada kasurnya. Jadi saya mau memasang green screen itu agak ribet. Ya itu. Jadi itu ya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu akan sering menggunakan green screen, nanti tiba-tiba datang ke toko elektronik beli kamera seperti ini ya, bikin kamera, terus headset ya. Ini karena kebetulan saya belum punya headset yang bagus gitu ya. Akhirnya masih menggunakan headsetnya HP gitu. Ya. Nah, terus penguasaan teknik-teknik mengajar daring udah di-upgrade belum? Ini Bapak Ibu. Jadi jangan nanti mengajar daring atau online sama seperti kita mengajar konvensional. Ya. Nggak apa-apa, step by step-nya atau langkah-langkahnya sama, nggak masalah. Tapi sudahkah kita mengupgrade diri? Yang biasanya ngabsen itu pakai nama gitu, Aris Tota, Aris Eka, Aris RBB, semua Aris semua dipanggil. Cuman nanti di pembelajaran online kita nggak perlu lagi yang namanya memanggil seperti itu. Coba aja lihat partisipan caranya ketika webex seperti ini ya. Partisipan ada, nanti laporannya, atau mungkin isi form dan sebagainya. Nah, ini kemampuan-kemampuan ini harus diupgrade. Terus ada juga bahan-bahan buat di-share ke peserta didik udah siap belum? Ya. Bahan-bahan yang buat di-share. Ya. Biasanya nanti kalau sekarang, kalau kemarin ya, ketika Maret, April, Mei, kita masih gendandapan ya, masih bingung bagaimana materinya, bagaimana ngajarnya, karena nggak ada persiapan. Tapi dengan kita beradaptasi 3 bulan kemarin, tahun ajaran baru kita harus sudah siap. Ya. Materi-materinya disiapkan, kemudian kalau belum sempat ingat, kelebihan PBM online, kita bisa mengupgrade setiap 1 minggu atau 1 bulan sebelumnya. Dan kita nggak harus setiap hari ketemu sama siswa. Bahkan nanti kalau saya mau prediksi gitu, kurikulum di sekolah-sekolah pasti akan membuat yang namanya jadwal. Tidak seperti jadwal pembelajaran seperti biasa di sekolah. Kenapa? Jelas nanti kalau siswa online terus habis kuotanya. Tapi pasti akan diatur. Misalkan hari Senin pelajaran A, B, C kita pelajaran. Nanti hari Selasa
D, E, F. Nah, seperti itu. Nah, insya Allah kalau 1 minggu sekali seperti ini, yang terjadi adalah apa? Setiap guru ngajarin cukup sekali dalam seminggu. Lebih enak kan? Cuman nanti persiapan sisa hari, Senin ngajar, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Digunakan untuk bikin materi, mempersiapkan pembelajaran 1 minggu yang lain. Nah, sama seperti saya bilang, 1 minggu 1 inovasi. Nah, terus sistem evaluasi untuk peserta didik sudah siap belum? Jadi nanti setelah kita melakukan sebuah pembelajaran, pasti ada namanya alat ukur, yaitu evaluasi ini. Apakah Bapak itu nanti menggunakan Google Form, atau menggunakan quizzes atau apa, gitu. Apakah sudah siap? Terus kemudian sudahkah nanti sistem itu menguntungkan kita, ya jangan sampai ada yang melaporkan apa ya, mengerjakan gitu ya. Mohon maaf kalau saya melihat beberapa teman gitu, ketika memberikan sebuah tugas, bikin soal IC, soal isinya difoto, kemudian dikirim lewat WA grup kelas atau Jabri ke gurunya, kemudian gurunya harus mengoreksi satu persatu jawaban IC tadi. Terus setelah mengisi, yang memasukkan nilai gurunya juga di Excel sendiri di laptopnya dia. Nah, ini kan sangat nggak apa ya. Mungkin kalau kita secara apa ya melaksanakan tugas mendidik, is okay, benar. Tapi nggak efektif. Efektifnya bagaimana? Kita buang-buang waktu mengoreksi satu persatu. Kenapa kita nggak bikin sistem? Soal dibikin ada kuncinya, ada scoringnya. Dengan nanti ketika sudah selesai siswa mengerjakan, muncul nilainya. Nilainya langsung di Excel, langsung diolah, selesai. Nah ini. Jadi ini harus mengupgrade diri ya. Tidak lagi cara manual, tapi sudah menggunakan sistem. Terus sistem pengolahan nilai ini yang tadi saya ceritakan ya, sudah dibuat rule dan sistemnya ya, atau masih gimana gitu. Contoh paling gampang yang saya lakukan kemarin, sudah satu di buku saya selalu melakukan deadline. Homeschooling 1, nanti selesainya minggu depan, maka kalian dapat 2 nilai ini. Maka nanti kalau kalian nggak mengumpulkan, dikasih kesempatan 2 hari untuk mengumpulkan, kalau enggak ya harus. Nah, ini kan berarti ada ketakutan, bukan ketakutan ya, tapi apa? Ada keinginan siswa untuk menguasaikan atau mengumpulkan nilai. Nah ini semua ada rule-nya, itu yang harus kita laksanakan. Nah, lanjut. Ini sebuah apa ya? Sebuah ungkapan dari saya. Mari kita mengawal semua inovasi dari hati. Nggak perlu tampil seksi untuk mencari sensasi. Mari berinovasi dan berkreasi, prestasi akan mengambil. Mari awal semua dari hati, semoga Allah memberi. Nah itu. Ini yang menjadi sebuah apa ya? Yang menjadi sebuah pegangan saya atau pandangan saya juga, bahwa sering kita itu selalu ingin ke depan, ingin terdepan, ini yang paling depan. Tapi kita selalu melupakan yang kita lakukan berawal dari hati. Kalau misalnya dari hati, nggak ada yang merasa tersaingi, nggak ada yang merasa yang kita menyenangi. Karena apa? Tujuan kita adalah apa? Ibadah. Kalau bisa ketika ditanya sama kepala sekolah masuk ke sekolah di SMA 22, itu ditanya, Pak Aris ke SMA 22 tujuannya apa? Ibadah. Terus kalau ibadah saya berhasil, saya dalam artian ikhtiar saya benar, ya pasti insya Allah siswa saya akan tinggal susun itu umat yang mau masuk guru dan dayanya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, apa yang harus kita laksanakan dalam membuat sebuah inovasi, apa yang kita lakukan dalam persiapan kita melaksanakan pembelajaran ini? Yang pertama jelas, ya, kita harus satu menguasai materi. Jangan sampai seorang guru nggak menguasai materi. Memang ada sebuah pepatah orang Jawa, dalang orang kerjaan lakon. Maksudnya apa? Seorang dalang nggak akan kehabisan yang namanya cerita. Nah, tapi kalau dalam pembelajaran online, kita mengarang terlalu muter-muter gitu ya, apalagi nggak ada namanya face-to-face dengan siswa, bagaimana melihat apresiasi dia, mimik dia bagaimana. Kalau kita menguasai materi, maka ini harus literasi lagi. Satu kuasai materi, kuasai bahan materi dengan berbagai metode dan pendekatan. Kita ngajarkan di apa, dengan menggunakan cara apa, evaluasinya bagaimana, kuasai. Ya. Setelah kita menguasai materi, maka yang kedua adalah buka hati. Buka hati yang bagaimana maksudnya? Buka mata. Ketika teman lain menggunakan ini, oh bagus. Kenapa kita enggak mencoba meniru? Sesuatu yang baik, kenapa enggak ditiru? Terus jangan lupa buka telinga. Maksudnya buka telinga itu apa? Apa yang kita lakukan? Kita share kepada orang lain.
kita dengarkan pendapat orang lain. Oh, ini kelemahannya di sini, ini salahnya di sini. Terus nanti ada. Nah, baru kita selanjutnya adalah apa? Dari masukan-masukan yang ada, dari meniru-meniru, buka mata, buka telinga, kita buka hati. Ya, maksudnya bagaimana? Kita mengekspor kemampuan kita untuk berinovasi. Kemudian kita mempublikasikan tulisan kita di sosial media, di buku, dan sebagainya. Sehingga nanti apa? Yang ketiga, sharing. Seperti IG ya, sharing and growing together. Selalu berinovasi dengan cara berbagi. Insya Allah apa sih hal yang kita memberi tapi nggak habis-habis ilmu Bapak Ibu. Jadi dengan kita apa ya memberikan ilmu, insya Allah kita akan belajar lagi dan itu akan apa seperti akar kita ngasih satu, tiga orang dapat tiga ini akan mengajarkan yang lain. Kenapa? Nah, seperti bentuk ibadah, seperti apa ya, amalan yang nggak habis-habis jangan lupa untuk share. Selanjutnya dalam pembelajaran online nanti. Nah, ini sekarang waktunya Bapak Ibu untuk memulai membuat inovasi. Dengan cara apa? Langkah-langkahnya sederhana. Yang pertama adalah pikirkan. Tenang dulu permasalahan apa yang kita dapatkan. Jelas permasalahan saat ini yaitu kegiatan online saya nggak ngerti apa-apa. Maka apa? Pahami dulu permasalahannya. Mencari tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan dengan cara literasi, tanya teman dan sebagainya. Pikirkan permasalahan apa yang sekiranya perlu dilakukan inovasi dalam kegiatan tugas Anda. Ya. Game online ternyata siswa tidak ada kuota. Cari internet gratisan. PW, pecinta wifi. Atau mungkin PBM online tapi siswa nggak punya gadget. Jadi namanya kelas apa namanya informasi atau info kepada siswa yang nggak punya gadget boleh nanti nimbrung ke teman yang paling dekat yang punya gadget, boleh nggak Pak? Ya itu contohnya, itu contoh solusi sedikit saja. Kemarin saya juga menjumpai ketika saya mendapatkan sebuah permasalahan ya, saya melihat di daftar nilai siswa itu ada satu siswa yang kosong nilai. Terus kemudian saya coba untuk tanya di grup juga nggak muncul anaknya, ternyata apa kendalanya dari keluarga yang tidak mampu, tidak punya gadget, tidak punya buku. Nah, akhirnya apa? Ada yang namanya penilaian atau apa ya cara-cara tertentu buat anak ini, yaitu apa? Kita memberikan secara langsung, saya datangi, walaupun sebenarnya ini sudah melanggar apa namanya PSBB, gitu. Saya datangi, saya kasih soal, saya kasih materi terbanyak, saya kasih materi dulu, saya coba untuk menjelaskan, kemudian sebisanya kamu apa, yang penting indikator kamu bisa mampu di sini, tujuannya belajarnya sudah jelas, dan kamu berkompetensi di dalamnya, ya selesai. Nah ini sekedar apa ya, pikirkan terlebih dahulu permasalahannya. Terus kemudian rancang sebuah inovasi untuk menyelesaikan permasalahan atau membuat pembelajaran Anda lebih bermakna, lebih berjalan. Dari sebuah permasalahan kita bisa merancang sebuah solusi ke depan dengan cara adaptasi. Kemudian pertama sekali itu adalah mengadopsi, adopsi dulu. Oh mungkin ini permasalahannya ini ya, saya nggak tahu nih jalan keluarnya, kita adopsi dulu, lihat orang lain bagus nih, adopsi dulu caranya. Kemudian dari adopsi kita coba untuk beradaptasi seperti ini, terus kita mencoba imitasi. Setelah imitasi kita mencoba berkreasi, dan terus selanjutnya apa? Berinovasi ya. Setelah berkreasi, berinovasi, berbagi. Nah, setelah kita merancang, setelah memikirkan permasalahan, kita merancang sebuah rule pembelajaran, strateginya bagaimana? Kita tulis runtutan rule, tahapan 1, tahapan 2, aturan seperti ini dan sebagainya, strateginya dan sebagainya. Dan yang paling penting, kalau kita membuat sebuah inovasi, jangan lupa untuk dilakukan. Ini yang kadang-kadang apa ya? Ini mohon maaf ya kalau saya menyinggung beberapa teman-teman yang sering ya, punya satu inovasi dikembangkan sampai detail, akhirnya dibuat lomba. Setelah lomba, lupa untuk dibagikan kepada teman-teman. Ini yang kadang-kadang apa ya? Kalau menurut saya pribadi, lebih baik sedikit memberi, tapi berdampak bagi orang lain daripada kita untuk diri itu sangat tinggi, tapi untuk orang lain enggak. Jadi ibarat sebuah pohon, jangan menjadi bambu yang kecil menjulang tinggi sekali, tapi orang berada di bawahnya pun tidak apa namanya tidak merasa nyaman.
tapi jadilah seperti pohon beringin, walaupun dia tumbuhnya nggak terlalu tinggi, tapi dia rindang. Maka apa orang yang ada di dekatmu pasti akan rasanya. Insya Allah seperti itu. Lanjut. Nah ini sekarang kita masuk. Apa tahapan pembelajaran masa corona? Oke. Tiga tahapan pembelajaran masa corona. Ya, jadi yang pertama dalam pembelajaran masa corona, Bapak. Yang pertama adalah apa? Merencanakan PBM dengan matang. Jadi pertama kali adalah rancang dulu PBM dengan matang. Susun rule, kemudian susun publikasi untuk PBM pada siswa. Kalau saya biasanya saya bikin kelas dulu, terus kemudian saya informasikan di kelas. Terus yang langkah yang kedua, Bapak Ibu, langkah yang kedua adalah apa? Setelah merancang atau merencanakan, yang kedua adalah praktek PBM online, memberikan materi, kemudian melakukan live secara online, melakukan pembelajaran, ya. Itu adalah langkah yang kedua. Nanti akan kita bahas. Langkah yang ketiga adalah tahapan ketiga adalah evaluasi. Setelah merencanakan dengan benar, mempraktekkan, mengevaluasi. Evaluasi untuk siswa dan diri sendiri, ya. Langsung evaluasi secara online. Sekarang mari kita lihat beberapa perkenalan sedikit ya tentang perangkat lunak yang mendukung pembelajaran online. Untuk pengelolaan kelas kita bisa menggunakan Google Classroom, terus kita juga bisa absensi menggunakan Google Form, Zoom, atau mungkin Microsoft Form, ya. Ada juga aplikasi Moodle, ada si Pintar, ya. Itu untuk pengelolaan kelas. Bapak Ibu bisa ya menggunakan grup FT, grup WA dan sebagainya. Silakan gitu. Kita explore ya, yang paling Bapak Ibu kuasai pakai. Tidak perlu pakai semuanya. Yang paling dikuasai yang mana itu kita telateni, kita kita adaptasi di dalamnya sehingga kita menguasai dan pakai. Terus untuk konferensi atau untuk pembelajaran live ya, kita bisa menggunakan beberapa misalkan seperti Google Meet, kemudian Zoom, Edx, atau mungkin sekarang ada yang terbaru itu Skype ya. Skype yang sekarang bisa banyak orang ya, nggak hanya terbatas. Okay. Nah, terus untuk quiz atau evaluasi ya, kita bisa menggunakan Quizzes, menggunakan Kahoot biar keren ya anak-anak melihat ke layar gitu ya. Tidak diklik, atau mungkin menggunakan apa lagi banyak ya. Jadi untuk materinya bisa menggunakan video atau mungkin menggunakan kemarin sudah diklat di Samisanov yaitu menggunakan video anime Pentagon, Foki, terus Telegami, ya macam-macam lah. Kita bisa bikin sesuatu yang seru buat siswa. Belajar tetap menyenangkan bagi dari rumah. Untuk penyiaran ini ya tadi sebelum acara ini Lontara ini berjalan, banyak yang tadi ngomong Stranger Things dulu. Nah, dalam penyiaran kita juga bisa, kalau hanya sekedar suara saja kita bisa menggunakan Anchor. Kemudian untuk penyiaran secara live kita bisa menggunakan dengan StreamYard atau OBS dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Jadi ini bisa kita gunakan biar apa? Biar nanti peserta didik itu merasakan, oh ternyata guru saya hadir beneran. Oh ini dulu wajahnya guru saya. Jadi enak. Gitu. Kita bisa belajar. Ini contoh ya, berbagai kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan dengan tujuan online. Ya. Secara umum saja Bapak Ibu. Untuk pembukaan jangan lupa mengabsensi. Tadi ada Google Form, kemudian bisa melihat kalau juga itu di partisipan atau mungkin nanti di laporan akhir mungkin ada ya. Siapa saja yang masuk, siapa yang keluar. Pakai Google Meet malah kelihatan. Masuk jam berapa, keluar jam berapa itu kelihatan. Di Zoom juga ada. Cek persiapan dan pengedisian kelas. Di pembukaan ini absensi dulu, cek persiapan dan pengedisian kelas, apakah siswa sudah lengkap. Kalau misalkan enggak, gimana? Monggo nanti bisa dilaksanakan mandiri ya. Jadi Bapak Ibu sudah siap dengan PBM online di sesi pembukaan. Di kegiatan intinya nanti berikan stimulan dulu. Jangan langsung bertunduk di Area Surabaya. Jangan langsung itu tiba-tiba langsung ke materi gitu. Walaupun tanda kutip ya bahwa 5-10 menit pertama itu adalah masa-masa otak menerima dan gunakan stimulan untuk siswa itu akhirnya bisa membuat jembatan pikiran. Apa yang dia bayangkan dengan materi yang akan diajarkan itu nyambung. Gitu, ya.
melakukan data collection dan data processing di dalam kegiatan. Nah, sehingga ini sedikit kritik saja bagi beberapa yang menyelenggarakan panitia webinar ya terutama. Kita tahu bahwa kemampuan menangkap kita itu adalah di menit-menit awal. Jangan sampai webinar itu menjadi yang namanya parade sambutan. Saya sering mengikuti webinar itu sambutan 1 sampai sambutan 6. Nanti materi di paling belakang. Kalau konser musik tidak masalah. Konser musik itu yang didengar adalah apa? Yang paling akhir gitu. Karena jerak-jerak dan sebagainya. Tapi kalau webinar itu adalah materinya, maka materi yang paling penting taruh aja di depan, sambutan terakhir itu balik. Ya ini sekedar masukan saja, sehingga ini yang saya sering dapati ya, siswa-siswa saya terutama ketika pelajaran di menit-menit awal saya kasih stimulan, saya kasih bercandaan sehingga dia membangkitkan gerak darah mengalir ke otak sehingga dia akhirnya bisa berpikir menyambungkan antara yang dia bayangkan dengan materi yang akan saya ajar. Nah ini loh yang penting di situ ya, membuat jembatan informasi ini. Jangan lupa nanti di kegiatan penutup melakukan generalisasi, menyimpulkan. Menyimpulkan pembelajaran. Jangan langsung tiba-tiba selesai, assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak ingin sekedar gitu ya. Walaupun kita tahu bahwa ada banyak kelebihan dan kekurangan menggunakan aplikasi live seperti Zoom ya, itu hanya 40 menit yang gratisan. Walaupun ada beberapa cara bikin aplikasi Zoom menggunakan email dari Amerika itu ya, yang menggunakan email sekolah dan sebagainya yang bisa sampai lama. Tapi kadang-kadang ya ribet juga. Tapi intinya Zoom ada batasannya sampai 40 menit. Mungkin kalau yang gratisan sampai berapa jam. Ya. Terus kemudian itu ya ketika kita sudah siap untuk menutup, jangan lupa umpan balik dan evaluasi. Setelah menyimpulkan, terus kemudian kita ngasih yang namanya umpan balik kepada siswa. Jangan lupa, ayo sama-sama yuk hari ini ada kuis lewat kuisis nanti ditutup jam sekian. Ya cepetan ya langsung jalankan. Selesai kita tutup pembelajaran, mereka ngajarkan kuis, laporannya masuk Excel. Gitu ya. Itu sekedar kegiatan. Nah sekarang kita masuk Bapak Ibu untuk yang merencanakan PBM. Apa saja ya dilaksanakan dalam perencanaan PBM? Tadi yang poin pertama. Perencanaan PBM nanti Bapak Ibu yang pertama adalah bikin kelas online atau grup kelas Anda. Jangan sampai pembelajaran online sanggup WA. Cuma bawa WA, ngomong ke ketua kelas, tolong ketua kelas kerjakan tugas halaman sekian sampai halaman sekian LKS. Share ke kelasmu ya. Ini bukan PBM online. Ini namanya apa? Nitip tugas gak masuk sekolah. Ini kadang-kadang sering saya dapati gitu. Ya monggo. Setelah ini langsung bikin kelas online. Sudah tahu kelas berapa, segera dibikin kelasnya. Misalnya kelas sejarah Paris ya, tahun 2001 seperti itu. Nah, maka dibikin grup WA kelas atau Google kelas atau grup FB kelas dan sebagainya. Terus jangan lupa setelah kita sudah tahu siapa siswanya, masukkan ke kelas, ayo kita susun RPP-nya. RPP-nya boleh yang 1 lembar, boleh yang berlembar-lembar, terserah ya. Karena yang penting adalah esensinya, bukan bentuk RPP. Ini kadang-kadang saya tuh kadang-kadang agak tanda kutip itu agak-agak bingung sama orang-orang. Ada tren terbaru RPP gini, biru. Tapi hanya meniru tapi tidak tahu esensinya. Terus kemudian ada RPP yang seperti ini, pas. Tapi ketika ditanya apa isinya nggak tahu. Ya. Sebenarnya RPP itu kan rencana pembelajaran kita, skenario kita. Nanti kita mau ngapain aja di RPP tersebut. Maka dalam RPP online, yaitu minimal tadi ada kegiatan bukanya apa, kita melakukan materinya apa saja, penutupnya seperti apa, ceritakan saja. Ini pengalaman saya ketika dulu pernah ngajar di Tulisan International School. Setiap saya ngajar, itu yang terjadi adalah apa? Saya dikasih 1 lembar, nah, akhirnya dibiru, jadi RPP 1 lembar. Enggak seperti itu. Jadi 1 lembar, kita disuruh menulis dan tulisan tangan. Apa saja risk yang akan kamu lakukan dalam pembelajaran di kelas ini? Ya saya tulis dalam bahasa Inggris, bla 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 bla. Pembukaannya begini, nanti saya pakai ini, terus saya ngajar seperti ini, evaluasinya seperti ini. Saya tulis. Dan itu yang sebenarnya benernya seperti itu. Skenario itu dibikin sebelum kita tampil. Sama seperti film. Film itu dibuat setelah ada skenario. Skenario yang bagaimana? Yang sudah fix.
bikin film. Sama ketika mau tayang, ya bikin aja. Kan tidak mesti pembelajaran itu akan selalu mengulang sama seperti itu. Yang sering kita jumpai saat ini di RPP itu yang ada adalah apa? RPP sama terus metodenya diskusi kelompok, kemudian nanti metodenya nonton video. Yang paling sering saya lihat itu adalah diskusi kelompok 5M ya, mesti itu ini mesti. Nah, coba kita bikin suatu yang inovasi. Memang ini ada agak sedikit nyeleneh ya, tapi dalam PBM online yang terpenting adalah pembelajaran itu tetap berjalan. Bukan masalah administrasi tetap, tapi pembelajaran itu lebih merubah paradigma siswanya untuk itu. Terus sosialisasi. Setelah kita siap semuanya, jangan lupa untuk mensosialisasikan. Rencana sudah sip, kelas sudah beres, RPP beres, tapi lupa sosialisasi. Ini ibaratnya kita siap perang, tapi nggak tahu jalannya mana. Nah, jadi jangan lupa men-share rule aturan di depan. Ibaratnya ini jakabul kita pada siswa. Nanti pembelajaran online, kita mulai setiap hari ini, jam sekian sampai jam sekian. Nanti kita akan melakukan tit. Jika tidak tit, kalau iya tit. Nah itu rule-nya harus jelas. Sehingga nanti yang terjadi adalah siswa itu sudah paham dengan aturan, mengikuti dengan enjoy, dan akhirnya dia bisa berstrategi juga di dalam. Nah, ini contoh dalam pembukaan ya. Ini hanya sekedar contoh saja untuk pembukaan. Jadi nanti bisa absensi dengan menggunakan Google Meet. Ini yang pernah saya laksanakan juga. Kemudian link dari Google Meet diletakkan dalam timeline postingan di Google Classroom, sehingga nanti mereka bisa langsung mendownload atau mungkin mengakses secara langsung. Terus semua diminta masuk ke dalam Google Meet dengan posisi kamera menyala. Nah ini Bapak Ibu, ada kegiatan berdoa, absensi dan cek seragam. Jadi jangan sampai nanti ini sekedar masukan dari saya ya. Walaupun pembelajaran dari rumah, tolong sekolah benar-benar ada. Karena nanti sekolah dari rumah, anak-anak sambil tiduran. Pernah lihat ya video viral yang kemarin di Instagram itu, ada seorang dosen ngajar dengan sungguh-sungguh memaparkan presentasinya, yang mahasiswanya bangun dari tidur terus barusan gini ada apa gitu. Nah, jadi ditinggal dosennya. Nah, untung kameranya nyala sehingga apa yang terjadi, dosennya tahu. Kamu arti dari tadi kok tidur terus, kamu nggak sopan kamu, sampai begitu kan. Nah itu. Nah, jadi nanti tolong dalam pembelajaran online ini siswa juga diminta tuh pakai seragam seperti sekolah beneran gitu ya. Jadi sekolah beneran juga mandi ya. Kadang-kadang saya juga pernah menjumpai ya ketika pelajaran kemarin itu. Anak belum mandi ngaku sama saya. Pak Haris, mohon maaf saya belum mandi jam 9. Biasanya sama di jam 12 selain diburu. Sama dong. Ya kadang-kadang saya juga lakukan PBM juga ada belum mandi juga. Yang penting pakai kopiah, ada cahaya kelihatan, nggak kelihatan kumus-kumus ya, tetap seger seperti ya itu. Posisi aplikasi standby, maksudnya menggunakan Google Classroom yang saya gunakan sudah standby. Terus setelah tadi sudah perencanaan PBM, sekarang kita langkahnya kedua, yaitu praktek PBM online. Hampir 1 jam ya, saya ngomong terus ya. Oke, saya ini selesai Bapak Ibu. Praktek PBM online. Praktek PBM online, apa saja yang dilakukan? Jadi nanti yang dilaksanakan adalah satu, siapkan dulu kemampuan kita untuk mengelola yang namanya live presentasi. Ya, seperti ini saya menjelaskan. Kalau saya biasanya di kelas jalan-jalan sambil nge-vlog gitu ya, melihat siswa saya video dulu, saya kode. Sekarang saya nggak tahu siswa saya, hanya lihat di layar gitu. Nah, maka apa, kita harus melihat kemampuan ya, mengelola aplikasi yang kita gunakan ya, seperti Webex seperti ini. Saya menjadi presenter, kemudian nanti bagaimana cara mengabsen, bagaimana nanti saya menjelaskan, saya bagaimana share screen dan sebagainya. Zoom meeting juga seperti itu ya. Jadi ini harus harus kita kuasai, bikin live presentasi seperti itu online. Terus jangan lupa bahwa itu untuk materi, ini yang paling penting. Kita harus bisa walaupun live gini juga bisa, tapi alangkah indahnya. Ini kalau nggak salah dalam pembelajaran tahun ajaran baru ini kan buku belum bisa nyebar ya. Dalam artian materi kan belum ada. Siswa hanya punya yang namanya materi dari Google. Ya. Kita harus bikin materi sendiri Bapak, bikin e-book sendiri. Paling gampang ya bikin e-book aja dari PDF. Kita nulis, materinya, terus kemudian kita PDF kan gampang, save as PDF juga.
Atau presentasi seperti ini nanti ya, dari PPT gitu ya, banyak sampai halaman berapa gitu. Terus kemudian di PDF kan, share ke siswa. Itu paling gampang. Nanti kalau mau lebih keren lagi, ada juga nanti saya kasih contoh yang bikin buku dalam e-book ya. Nanti seperti buku beneran. Itu menggunakan apa namanya aplikasi pembuat buku e-book. Itu juga gampang. Kemarin di sana juga ada pelatihannya. Pelatihan pertama saya sana itu juga. Nah, terus yang ketiga adalah apa? Bikin video materi pembelajaran Bapak. Ini yang apa ya? Sebenarnya bisa kita gunakan satu kali video untuk banyak orang dan bisa ditonton kapan saja, diulangi berapa kali. Ini yang paling susah. Alhamdulillah untuk materi video saya mana dari mulai kelas 1 sampai kelas 12 sudah ada semua di pendidikan IT, terutama sejarah. Hingga nanti kalau saya butuh materi apa gitu ya, saya tinggal nanti cari di pendidikan IT. Oh ini videonya, linknya saya share. Seakan-akan saya ngajar dengan siswa kan, karena apa interaktif gitu. Beres. Gitu. Atau mungkin kalau kemarin sudah jadul tuh ya, saya pengen gaya sedikit lah gitu. Nah, kita bisa menggunakan video. Sekarang banyak sekali editing video ya. Pelatihan juga sudah banyak. Menggunakan Master yang terutama ya, karena bisa print screen. Bisa kita tampil seperti di ruang guru, atau mungkin seperti di rumah belajar, dan sebagainya ya. Nah, itu sehingga nanti kita bisa lebih enjoy. Apa ya, animasinya jalan, bahkan kita nanti berubah menjadi animasi bukan Photoshop atau Telagami dan sebagainya. Apa yang apa ya, yang nggak mau ribet gitu ya, bikin aja PPT tuh video, itu menggunakan PPT yang kita rekam langsung. Jadi Bapak Ibu ini bisa ya, seperti ini saya membuka PPT sambil merekam suara saya, terus dijadikan presentasi PPT video, di-share ke siswa. Ya. Seperti ini juga nampak gambar saya kecil gitu ya, kamera dinyalakan, terus PPT-nya dijalankan sambil menjelaskan. Hari ini kita belajar materi bla 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 sambil ayo yang tidur itu bangun dulu lah, seperti itu. Seakan-akan kita interaktif sama mereka. Itu nah, ini contohnya kegiatan inti dalam pembelajaran online ya. Ini hanya contoh saja. Guru dapat meminta siswa membuka buku artikel online. Ini bisa artikel dari Google atau e-book yang kita share kan? Atau nonton video yang linknya sudah di copy di Google Classroom karena saya menggunakan Google Classroom ya. Nah, atau mungkin sebagai stimulan literasi ya. Itu contohnya. Jadi saya biasanya kalau ngasih materi kegiatan inti ketika live saya nggak perlu ngasih materi Bapak Ibu, saya cukup menjelaskan. Tapi untuk memperdalam materi itu biasanya saya kasih linknya, saya kasih atau di grup FB lah, saya kasih linknya, silakan dibaca dulu, kemudian melakukan yang namanya apa, diskusi. Ini yang kedua, setelah diberikan waktu untuk membaca dan menonton, siswa kembali dipanggil dalam Google Meet untuk memperhatikan penjelasan dari guru. Jadi ini sistemnya 2 kali, kita share dulu materinya, terus kemudian kita ajak ngobrol langsung pembelajaran live dengan sharing screen atau screen seperti ini, sharing screen ini menjelaskan beberapa materi yang perlu penjelasan mendalam. Nah, ini materi di share dulu live, kemudian guru menjelaskan, bila dijelaskan menjelaskan siswa merasa sudah bosan, bisa memberikan selingan berupa game, kemudian ini saya kasih contoh senam pinggul yang kemarin gitu, permainan apa gitu, hingga nanti mereka nggak bosan. Ya, ini contoh-contoh saja, Bapak Ibu nanti bisa mengupgrade, kemudian kayak berinovasi yang lainnya lebih keren lagi. Terus juga ada apa ya, diskusi biasanya. Ini biasanya diskusi ya. Kita juga bisa yang namanya diskusi kan di kelas 1, 2, 3, nanti kumpul 1, 2, 3 gitu. Atau kumpul 1, 2, 3 gitu. Nah, di Google Classroom juga bisa, wow. Di Zoom juga bisa. Diskusi menggunakan live Zoom juga bisa. Kita bagi kelompok-kelompok kecil, di Webex juga bisa. Nah, ini nanti apa ya? Materi-materinya kita sudah serahkan ke siswa, kemudian sudah kelompok kita bikin, kemudian mereka apa namanya? Bikin kelompok kecil tadi kita masukkan ke kelas-kelas kecil tadi, ya memang agak ribet loh untuk kelas-kelas kecil seperti ini. Tapi di situ nanti mereka bisa diskusi sendiri, gitu. Kemudian memecahkan permasalahan sesuai dengan materi yang kita berikan. Nah, ini contoh ya. Ketika kemarin saya apa ya men-share materi tentang organisasi pergerakan. Apa yang kamu bahas di dalamnya? Jadi nanti saya sudah kasih
materinya semua tentang organisasi awal-awal saja ya, tentang apa sih pergerakan nasional, organisasinya apa, perjuangan seperti apa. Terus kemudian di dalamnya saya minta bikin profil organisasi menggunakan yang namanya apa namanya infografis. Nah, kelompok satu bahas tentang Budi Utomo, kelompok dua syarikat Islam dan seterusnya. Nanti akhirnya mereka diskusi di kelompok kecil tadi. Akhirnya apa? Setelah diskusi mereka mengetahui profilnya dari materi yang dia baca. Akhirnya bikin yang namanya itu. Ya, itu loh. Itu contoh-contoh saja. Nah ini yang ketiga adalah evaluasi online. Ya. Apa saja yang dilakukan dalam evaluasi online? Nanti siswa itu bisa melakukan yang namanya pembelajaran. Setelah pembelajaran adalah evaluasi. Evaluasi yang kita bikin bisa dari Google Form, bikin soal pilihan ganda, kemudian jangan lupa nanti dikasih apa ya. Nah ini Bapak sekedar tips saja. Kemarin sudah apa ya, heboh beberapa trainer Samisanov, termasuk trainer termasuk mungkin Pak Espato sudah tahu juga. Nah, dan teman-teman yang lainnya yang sering aktif masalah inovasi, token yang di-share untuk Google Form atau mungkin untuk apa namanya kuis-kuis yang lainnya yang harus masuk untuk dan sebagainya. Ini bisa kita ketahui loh selama Google Form-nya terbuka. Jadi Bapak Ibu nanti yang masih bingung-bingung dengan itu silakan googling YouTube banyak gitu. Jangan sampai Bapak Ibu nanti bikin soal entah itu di Microsoft Form atau mungkin Google Form atau menggunakan Moodle dan sebagainya itu nanti terbuka terus ya. Jadi usahakan nanti respon itu dibuka tutup sesuai dengan jamnya. Nanti soal itu nggak bocor dulu, apalagi kalau itu soal itu hanya untuk kelas tertentu gitu. Terus kemudian sama dengan kelas yang ini dan sebagainya nanti diulang lagi. Jadi apa ya kita kita mempermainkan waktu saja. Jadi kita nanti ketika kegiatan mengerjakan respon dibuka, nanti kalau sudah selesai respon ditutup kembali. Jangan sampai dibuka terus. Termasuk kuisis ya kemarin banyak apa ya ngobrol bahkan komplain dengan saya waktu itu, Pak, kuis ini anak-anak bisa mengerjakan 2 kali ini. Kalau itu dikerjakan menggunakan homework atau pekerjaan rumah, ada waktu misalkan sekitar 2 jam atau 1 hari bahkan. Maka nanti soal itu, siswa bisa kasih pancingan Bapak Ibu. Kerjaan pertama nggak pakai namanya, terus kemudian dia ngerjakan lagi, udah tahu soalnya kan di capture atau apa, cari jawabannya. Kerjakan lagi pakai nama asalnya dapat 100. Ini gampang diketahui dengan cara bagaimana kita bisa cek di laporan Excel-nya. Di kuisis kan pasti nanti hasil akhir ada laporannya. Kan sudah jelaskan kemarin waktu pelatih. Yaitu apa? Kita lihat saja perangkat yang digunakan sama enggak. Walaupun nama berbeda perangkat sama, mencurigakan. Terus waktu mengerjakan, mepet tidak. Ketika waktu mengerjakan mepet, mencurigakan. Terus mereka main grup enggak. Karena ini banyak ya yang namanya aplikasi game. Biasanya sering yang namanya game online bareng-bareng nonton bareng-bareng Bapak Ibu. Itu layarnya bisa di-share gitu. Ini saya ngerjakan kuis ya. Mereka dapat kerjakan akhirnya tahu oh ini jawabannya ini gitu. Ini ya. Jadi kita harus mengupdate juga kemampuan kita melihat anak siswa kita. Ya saya sedikit kemarin agak mohon maaf kalau saya sedikit tidak percaya dengan hasil ujian online. Karena kenapa? Mereka ngerjakan di rumah, kita nggak mengawasi. Yang terjadi adalah apa? Ada yang jujur, ada yang curang ya, kebangetan, nggak seperti itu. Itu ya. Nah, terus yang kedua, penugasan. Evaluasi selain bikin soal langsung, dari PR bisa, live quiz juga bisa, kemudian juga bisa menggunakan penugasan pada siswa. Ya. Ini tentu menyesuaikan materi atau tujuan pembelajaran. Tidak semua materi harus masuk puas semua. Terus yang ketiga adalah mengolah nilai dan publikasi. Ini yang kadang-kadang kita itu merasa sudah selesai gitu ya, tapi bingung nilainya diapakan. Maka ayo kita olah nilai. Kalau kita menggunakan Microsoft Form, Google Form atau Quizzes, itu laporannya bisa di Excel kan. Kalau Excel nanti dimasukkan rumus jadi nilai. Terus jangan lupa nilai-nilai ini dipublikasi. Ada yang sering ya, mohon maaf kalau saya, ini mungkin kita beda pandangan. Kalau saya ada ulangan, berapapun nilainya, saya selalu share. Untuk apa? Satu, kalau anak itu pintar, nilainya bagus, sebagai apa namanya
acuan buat siswa yang di bawahnya biar bisa lebih baik daripada anak yang buat yang tidak bisa, kurang, dia terpacu untuk memperbaiki diri. Akhirnya apa? Namanya berpikir atau mungkin dia belajar sesama teman. Nah ini Bapak. Nah, sedangkan ini saya dapat menyimpulkan dari PBM online masa corona secara umum dapat dilaksanakan jika mempersiapkan satu, direncanakan dengan persiapan pembuatan rule dan aturan yang jelas. Yang kedua, memilih sarana atau media online yang paling dikuasai. Jangan sampai kita melok-melok konco, ikut-ikut teman, tapi kita nggak menguasai, akhirnya belepotan di tengah. Yang paling dikuasai, insya Allah itu sudah bagus, jalankan. Kalau sudah berhasil, besok belajar, cari media yang lainnya. Tapi harus dikuasai dulu. Yang ketiga, tetap menyampaikan materi bisa live atau via video atau via e-book dan sebagainya. Jadi nggak ada lagi, nanti di tahun ajaran baru, guru hanya posting ke depan, ayo sampai siswa kelasku ya, kerjakan LKS halaman sekian, ini tahun ajaran baru. Kecuali ibu yang bikin LKS-nya sendiri. Terus, memberikan tugas yang bisa diselesaikan mandiri di rumah. Jangan bikin tugas berkelompok, kecuali diskusi kelompok. Diskusi kelompok via Zoom, via Webex, via Google Meet, macam-macam, Google Classroom bisa. Tapi kalau bikin tugas, itulah sebuah ornamen atau karya dengan kelompok Anda. Ya, siswa pasti akan berkumpul. Ya. Kalau berkumpul, nah, terus ngapain kita melakukan namanya pembelajaran online? Kalau dia akan nanti berkumpul. Tapi apa? Bikinlah sebuah tugas yang dia bisa mengerjakan sendiri di rumah. Mungkin dibantu sama keluarga di rumah sehingga terjadi namanya apa? Simbiosis di dalam. Seperti itu. Terus yang kelima, mengevaluasi dengan tes atau penilaian yang tertentu. Bapak Ibu nanti tadi sudah saya beritahu ya, bisa pakai telepon, tulis dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu kurang 5 menit ya. Nanti kita akan melakukan tanya jawab sampai waktu habis. Semoga nanti saya bisa jawab juga. Ini beberapa contoh pembelajaran yang saya laksanakan kemarin, mulai bulan Maret sampai bulan Mei. Apa sih contoh sosialisasi pada siswa PBM online yang kemarin? Ini contohnya. 200-300 ribu. Jadi ketika saya awal sekali bikin PBM online, saya selalu bikin seperti ini. Bikin flyer, ya. Walaupun ini flyernya opas ya, ambil dari My Poster. My Poster apa ya? Ada website. Tinggal ganti nama-nama, tulisan-tulisan. Jadi ini disosialisasikan dulu ke grup kelas atau grup FB atau grup WA gitu. Sehingga nanti siswa tahu rule-nya seperti apa. Satu gulung. Sehingga nanti yang belum tahu gitu ya, sharing ke temanmu, nanti dapat poin. Wah, rame dia sharing gitu. Terus juga ada sosialisasi juga yang saya laksanakan. Ini contoh seperti ini. Nanti pertemuan kelima dilaksanakan pada 3 April mulai jam 8. Apa yang dilaksanakan? Sharing materi with e-module. Ini saya sharing e-module saya bikin. Kemudian beraksi menggunakan infografis. Jadi setelah mereka baca e-module, kemudian memahami materi, kemudian dia akan bikin infografis. Ya, dia kasih tadi. Terus nanti kuisnya ngerjakan pakai Kuiper School. Keren. Terus nanti jangan lupa melaporkan via status FB. Jadi mereka melaporkannya, saya sudah bikin, dia menceritakan Bapak Ibu. Jadi nanti setiap homeschooling pertemuan sekian, itu dia punya arsipnya sendiri. Tujuannya apa? Nanti kalau ditanyakan, mana portofolionya? Tinggal dilihatkan saja di status FB-nya dia. Sudah banyak di contoh-contoh di Facebook saya ya. Kerjaan-kerjaan siswa yang bagus pasti saya posting ulang di status. Nah, ini juga melaksanakan diskusi online homeschooling story. Ini dilaksanakan Jumat kemarin, ini via Zoom. Jadi diskusinya ini mereka saya bikin kelompok-kelompok kecil di dalam Zoom, kemudian saya sudah kasih materi di awal, kemudian mereka mendiskusikan, saya masuk ke kelompok kecil, terus saya pantau, apakah jalan, apakah cuma diem-dieman, atau sudah share-share screen-nya masing-masing, gitu ya. Itu saya nilai, itu contohnya, itu untuk diskusi online melalui Zoom. Terus juga saya juga pernah sharing-sharing ini ya, bikin vlog. Nah ini, bikin vlog. Vlog itu apa? Jadi dia nanti di rumah bikin tugasnya adalah ngevlog. Jadi menjelaskan tentang kedudukan Jepang. Ini contoh aja, bukan cuma di Indonesia. Dia sambil memahami modul yang sudah saya berikan. Terus kemudian dia menceritakan kembali menggunakan vlog. Sebisanya. Nanti dia pakai KineMaster atau mungkin
apa ya, aplikasi yang dia kuasai ya, terserah ya. Dan nanti dilaporkan juga melalui yang namanya Facebook seperti tadi untuk portofolio dia. Jadi keren-keren vlognya anak-anak itu. Bahkan editingnya dia ketika bikin vlog, keren, saya kalah. Ada yang pakai openingnya apa namanya, film gitu ya. Terus dikasih meme-meme yang lucu. Kemudian ada yang sampai kalau salah, seperti itu banyak sekali, keren. Terus juga saya ini yang kemarin bikin terobosan saya pertama kali ini apa namanya bikin live absensi. Saya dulu bingung absensi kalau pakai Google Form, saya nggak tahu anaknya itu ngisi link doang atau gimana ngisinya atau gimana gitu. Jika saya punya terobosan pada saat itu, absensi cuma 10 menit. Dengan cara apa? Langsung masuk ke Zoom, linknya sudah saya share di Point, mereka masuk dengan posisi membawa harus hadir dan wajib kamera dinyalakan, walaupun mikrofon nggak nyala nggak apa. Terus kemudian saya capture. Wah ini keren banget. Bahkan mereka sebelum absen itu udah ngobrol duluan di room Zoom itu. Wah rek, apa kabar ya? Kok mau gak metu tau, banyak gitu, rame. Terus akhirnya dalam hitungan ketiga semua angkat tulisan hadir, Pak Aris capture 1, 2, 3, cekrek saya capture. Terus di halaman berikutnya saya capture. Akhirnya ada anak yang nggak masuk ya, saya tahu itu ide saja waktu itu. Gimana ya absennya? Apa absen isi form apa ternyata dengan cara seperti itu lebih seru. Ini juga bagaimana sih untuk share materi atau penugasan dalam ini contoh apa? Contohnya ini vlog history yang tadi saya ceritakan tentang pendidikan Jepang. Nah, jadi ini salah satu tugas yang dibikin sama siswa, yaitu bikin vlog history yang menceritakan pemahaman dia tentang Jepang. Bikin vlognya nggak boleh keliling apa namanya luar rumah, sekitar rumah. Ada yang mau tidur gitu, teriak, teman, kamu tahu tentang Jepang nggak? Terus ke kamar mandi. Jepang itu, wah dia cerita. Gitu. Terus tanya-tanya sama ibunya waktu masak itu digarai. Jepang itu tahun berapa yuk? Jepang masuk ke Indonesia karena apa yuk? Semuanya itu terus. Akhirnya apa ada hal-hal yang lucu gitu. Itu contohnya. Terus kemudian ada juga penugasan bikin infografis ya, ini tadi ya contohnya ya. Jadi infografis, jadi setelah baca modul, siswa diminta untuk bikin infografis. Sulit? Tidak. Karena kenapa? Sebelum saya ngasih tugas seperti ini, saya pasti ngasih video tutorial atau mungkin e-book cara bikin infografis. Mereka bisa pakai Canva, mereka bisa pakai yang namanya PixArt, atau mungkin aplikasi yang lain, atau mungkin kalau misalkan nggak mau ribet, pakai Word loh, saya terima. Yang penting apa? Dalam bentuk JPG. Sudah. Yang penting kamu paham dengan infografis yang kamu bikin, maka apa? Saya nilai. Udah itu. Kalau ada kesalahan, saya komentar. Kebetulan infografis ini diupload ke Padlet. Yang akan di Padlet itu saya bisa komentar, siswa bisa melihat juga dan bisa itu apa ya? Atau komentar naik seperti itu. Jadi seru. Nah, ini sistem evaluasi. Bagaimana sistem evaluasi dalam PBM online? Ada beberapa yang saya laksanakan Bapak Ibu. Yang pertama adalah UHA bab 2 menggunakan live quizzes at home. Jadi nanti live quizzes ini tidak PR ya, tapi langsung saya infokan di grup kelas. Kuis hari ini dilaksanakan mulai jam, itu sudah kelihatan ya, jam 8. Ya. Kemudian berakhir jam 9. Maksudnya bagaimana? Nanti UHA-nya ini bukan jam 8, jam 9, no. Tapi apa? Jam 8 lebih berapa gitu ya. Itu untuk mereka untuk masuk dulu ke kelas kode tadi. Sudah siap? Sudah ada namanya, Pak, kurang 2 ini Pak. Kamu tunggu dulu temanmu. Terus lo masuk, sudah beres, kita mulai klik, jalan. 5, 4, 3, 2, jalan. Wow. Ini nggak akan mungkin dia, jatuh-jatuhan. Seru ini. Terus kemudian sudah selesai, akhirnya mereka pasti ada dapat nilai kan, gitu kan. Bener berapa, kemudian progresnya berapa persen, terus kemudian nanti saya laporkan nilai dalam Excel. Beres. Ya itu, terus kemudian ada juga koreksi online. Nah ini Bapak Ibu. Jadi walaupun kemarin saya berpikir juga LKS ini diapakan ya. Kita kalau biasanya LKS ini adalah mengerjakan siswa sendiri, tapi koreksinya kayak apa? Kita punya itu. Gimana kalau kita koreksi online? Koreksi online itu seperti apa? Kita buka Zoom itu, kemudian siswa sudah mengerjakan ya, karena memang LKS sudah yang dulu. Terus nanti
ada tanya jawab sambil siapa yang bisa menjawab soal ini, jawabannya ini, oke, saya kasih nilai tambahan poin. Ya memang ini sedikit konvensional dengan cara live, cara daring. Tapi ada keseruan, karena kenapa? Siswa itu bisa bertemu. Ini loh Bapak Ibu yang kita, momen-momen mereka ketemu ini yang harus kita istilahnya bisa saling guyon, itu harus menjadi sebuah semangat yang kita pupuk. Terus, apa lagi ya? Nah ini artikel UHA, ini yang kemarin Pak Iswa yang sedikit tanda kutip, apa ya, kok harus UHA-nya kok bikin artikel setiap hari? Jangan salah. Ketika kamu sudah merasakan bagaimana belajar di rumah, setiap orang pasti punya namanya perasaan. Setiap orang pasti punya namanya cerita. Tapi itu akan menjadi sia-sia kalau tidak dituliskan. Sehingga apa? Disitulah akhirnya saya bikin namanya UHA artikel. Agak aneh memang. Bagaimana saya menilainya? Saya punya namanya, alhamdulillah ya, saya punya termitin sama plat checker. Ya. Sehingga nanti saya tinggal melihat aja, kalau dia kopas dari Google atau dari apa, itu dia berapa persen ya, tinggal seret, merah gitu. Tapi kalau dia pure menuliskan apa adanya gitu, terus kemudian berdasarkan pemikiran dia, insya Allah nggak akan terdeteksi dari termitin atau dia checker. Gitu. Nah, kali inilah yang kemarin alhamdulillah Bapak dari UHA artikel inilah saya akhirnya bisa mengeluarkan satu buku, yaitu apa? Buku semester 14. Aku senang belajar sejarah. Nah, jadi semua pasti ada hikmahnya, Bapak. Terus juga ada, ya ini, sekarang juga kita kerjasama bersama pendidikan.id, karena kebetulan saya juga ambasador pendidikan.id, karena waktu itu bikin video banyak tentang sejarah ya, mulai kelas 12, maka saya dikasih akun, itu akun bikin soal sendiri di Kipin ya, Yos Pintarnya pendidikan.id. Itu siswa mengerjakan, jadi ini aplikasinya bagus ya, seperti apa ya, seperti ujian sekolah sama UN, jadi tampilannya persis, bisa melihat soal, menjawab, terus kemudian nanti bisa pas dulu, nanti diulangi lagi ya. Berdasarkan token juga maksudnya email tertentu juga, sehingga itu akhirnya apa, membuat siswa seakan-akan dipersiapkan untuk ujian sekolah maupun ujian nasional. Juga ada penilaian performa ini Bapak Ibu, diskusi panel lewat Zoom. Jadi saya membagi kelas menjadi kelas pro, kelas kontra, saya kasih sebuah permasalahan di tengah-tengah, mereka akhirnya berdiskusi, nanti akan saya tengahi, kemudian saya nilai. Bagaimana dia menyampaikan pendapat, bagaimana dia mempertahankan argumentasinya, bagaimana dia menangkal atau mencekal pendapat orang lain, itu ada penilaian. Ini yang saya lakukan. Makan. Nah, ini ya siswa tetap antusias dalam belajar, senang belajar, ada namanya kuis. Apa kuisnya? Contohnya ini Bapak Ibu. Ini kuisnya tentang kuis ngapain sih? Jadi saya minta mereka nge-share ke FB mereka. Kamu selama apa namanya libur corona ngapain sih? Nah dia bikin kreasi, misalkan bikin komik, ya share ke FB, saya kasih poin. Terus mereka bikin yang namanya lagu gitu ya, bikin lagu-lagu apa gitu, atau mungkin dia nge-game gitu ya, nge-game, dia meng-capture atau videokan diri di posting ke FB-nya, saya kasih poin gitu. Ya. Terus juga ada yang namanya ini kemarin sambil ini apa namanya ajakan ya, gerakan pakai masker ya kemarin. Jadi awal-awal sekali muncul virus corona, anak-anak kadang-kadang lupa nggak pakai masker, sehingga ayo kita sosialisasikan gerakan pakai masker. Sehingga apa? Dia pakai masker, dia memfoto atau bersama keluarganya, dia share ke FB, kemudian nanti mendapatkan poin. Terus juga ada yang terakhir, yaitu ini tentang COVID. Jadi saya bikin kuis. Ini kuis itu sifatnya nggak wajib Bapak Ibu. Jadi siswa kalau mau tambahan poin, itu nanti bisa mengerjakan diskusi. Jadi dia ini contoh, kemarin ada yang sudah saya posting ke Instagram saya, itu bikin kartun tentang COVID. Terus juga bikin meme lucu tentang COVID. Terus apa ya, sharing-sharing tentang COVID ya. Kadang-kadang ngelawak tentang COVID juga ada, karena COVID juga ada. Ini semua adalah bentuk-bentuk kreasi saya selalu menghargai. Ini yang dikenal dengan istilah sistem poin. Apa itu sistem poin? Jadi poin-poin yang didapatkan sama siswa, kuisnya banyak sekali gitu poin itu.
Nanti kalau siswa mendapatkan nilai yang Kita sekolah. poin-poin ini nanti bisa ditukarkan. Registry ke Ada kriteria tentunya ya. Misalkan UA 200 poin, UTS berapa, nanti tugas berapa, itu ada. Nah, mereka mengumpulkannya ya pelan-pelan, seperti ada kuis, mungkin sharing ya, itu nanti dapat poin nanti. Nah, ini keseruan-keseruan yang harus kita ciptakan. Baik, itu pemaparan dari saya. Mohon maaf kalau panjang ya, hampir 1 jam lebih. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bu Haja Zainab untuk dikembalikan ke materi atau ke acara tonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Aries atas paparan materi tentang merancang PBN inovatif di masa corona. Sangat menarik dan sangat luar biasa, penuh dengan inovasi yang bisa kita gunakan nantinya pada PBN. Namun terlepas dari itu, tentunya Bapak Ibu yang hadir di ruang WebEx ini, tentunya ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan kita semua. Untuk itu kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kita mulai bagi yang resen. Udah lupa. Ya, di sini ada Pak Usman Effendi. Bun? Halo? Ya, Bumi. Ya, halo. Ya, tanya jawab Bumi. Resen ya? Atas nama Ya, kita Usman ya? Ya. Silakan Pak Usman. Gak ada suaranya Bun. Ya, kita lanjut yang di bawahnya Bumi Pak Asad. Bentar. Halo Bapak. Gak ada suaranya. Atau kita masuk Mungkin di chat aja dulu Bun. Ya. Iya. Yang paling tua tuh 7 tahun juga. Dia pancing dulu. Baru Silakan Bu. Iya. Dan ini ada pertanyaan Pak Aris Ya, Bu. dari Pak Irwan. dia nangis. Bagaimana Pak ini saya tanyakan, berhubung saya mengajar di kelas rendah selama pandemi lewat aplikasi WhatsApp. Materi di foto, tugas di foto, dan hasil pekerjaan siswa yang di foto. Apakah itu masih tersebut cocok untuk mengajar daring di siswa kelas 3, kelas 2 SD? Sudah Bu, langsung saja. Atau Ya. gimana? Sebelum tidur. Jadi dia menggunakan, Bapak ini menggunakan pembelajaran daring. Apakah cocok aplikasi ini dipakai untuk Ya, oke. Pak siapa tadi? Halo. Pak Irwan? Oh, Pak Irwan. Pak Irwan ya. Ya, Pak Irwan, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau saya boleh jawab, gunakan aplikasi yang paling Bapak kuasai untuk membuat PBM online. Terus sesuaikan juga dengan kemampuan siswa dalam melaksanakan PBM online. Nah, yang kita hadapi ini adalah anak SD Bapak Ibu ya, yaitu kelas 3 SD. Ini saya juga terinspirasi dari teman-teman saya yang saya sering panggil Pak Jenggot ya. Itu beliau juga ngajar SD Bapak Ibu.
Yang dilakukan juga keren ya. Ada namanya Zoom meeting juga, karena juga melihat siswanya itu ngerjakan apa gitu ya, dia selalu mempublikasikan. Nah, ketika siswa-siswa ini belum bisa misalnya pakai Zoom dan sebagainya, nah nggak apa-apa, gunakan aja WA Group. Ya. Jadi silakan nanti kerjakan ini di foto, kemudian dikurasi, jangan lupa ditanggapi. Ya. Terus kemudian dikasih yang namanya reward. Ya, anak yang sudah mengerjakan dikasih komentar. Bagus. Ini nanti apa ya? Nanti jangan lupa nanti ditempel di seperti itu. Tunjukkan ke temanmu ya apa-apa. Ini sehingga dia nanti termotivasi untuk bikin yang lebih bagus. Atau mungkin kalau ada kekurangan ya kita kasih motivasi. Ini lebih bagus lagi kalau seandainya seperti ini. Nah, ada keterangan di bawah. Insya Allah itu akan membangun mental siswa. Jadi gunakan aplikasi yang Bapak Ibu kuasai dan tolong. Sekarang nak, bun nggak masuk kantor sampai sore lah. Sekedar memberikan tugas. Materi tetap kita berikan, kita dalam bentuk atau dalam bentuk video atau link dan sebagainya. Kalau anak SD, nanti biarkan orang tuanya yang membantu. Ayo nak, kemarin saya lihat juga tetangga sebelah itu mengerjakan kuisis anak 1 SD tambah-tambahan. Mangga 4 ditambah mangga 2 hasilnya berapa mangga seperti itu. Akhirnya dia kerjakan ada optionnya di kuisis. Sampai yang membuka kuisisnya orang tua yang jawab siswanya seperti itu. Ya itu ya Pak tadi sahabat namanya. Pak Irwan. Pak Irwan, terima kasih Pak Irwan. Monggo Bu. Ya, makasih Pak. Sekarang kita lanjut pertanyaan chat berikutnya. Dari Ibu Ika. Ini adakah rule atau skema waktu evaluasi yang tepat yang diberikan ke peserta didik agar pemberian tugas ke siswa tidak diberikan setiap hari. Jadi apakah ada rule atau skema waktu evaluasi yang tepat diberikan ke peserta didik agar pemberian tugas ke siswa tidak diberikan setiap hari? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi tidak semuanya dalam satu kali materi ditutup dengan evaluasi. Contoh, misalkan pembuka materi evaluasi, nggak harus seperti itu Bapak Ibu. Bisa jadi satu materi dalam 2 pertemuan, boleh. Yang penting apa? Ada namanya feedbacknya, itu yang paling penting. Ya, jadi tidak langsung tugas, langsung materi, langsung evaluasi, enggak. Jadi nanti disesuaikan dengan materinya. Itu aja. Terus kemudian kalau masalah waktu dalam pemberian soal atau evaluasi disesuaikan juga dengan kalau saya Bapak Ibu lebih baik itu sistem tuntas. Tuntas itu yang bagaimana? Materi sedikit langsung dievaluasi daripada nunggu materi banyak dievaluasi. Jadi Bapak Ibu terserah lah ya. Itu adalah kewenangan dari guru masing-masing bagaimana dalam membuat sebuah evaluasi. Mau sedikit langsung evaluasi atau panjang baru evaluasi. Kalau saya lebih baik mereka paham sedikit, tambah lagi nanti terakhir endingnya adalah ada ujian harian, mereka langsung bisa. Itu Bu. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari ruang chat. Bagaimana menghadapi siswa yang malas literasi materi, di mana guru memulai memberikan materi dan siswa menjawab secara cepat dengan langsung melalui Google. Oh ya, paham. Ya, ini yang pernah saya hadapi yang kemarin ya. Saya juga kemarin sempat dalam kuisis itu saya menjumpai ada anak itu cepat sekali menjawabnya. Bahkan barusan dimulai langsung dapat nilai. Saya kira soalnya bocor. Ternyata enggak Bapak Ibu. Mereka pakai cheat. Cheatnya bagaimana? Pakai 2 HP. Jadi satu kerjakan kuis, satunya buka HP. Dan yang dibuka di HP satunya adalah apa? Brandly. Jepang masuk ke Indonesia tanggal berapa ya? Ada jawabannya. Keting. Nah, ini adalah apa ya? Ini yang enggak kita bisa ngawasi waktu jelas ya. Tapi kita kembalikan lagi, mendidik mental siswa sebelum ujian itu. Karena saya selalu menanamkan pada mereka adalah seperti ini. Tolong, lebih baik nilaimu jelek, tapi jujur. Harus bisa memperbaikinya. Harus tahu bagaimana cara memperbaiki nilaimu.
Tapi kalau kamu udah nggak bisa tapi nilai bagus, pasti akan bertanya-tanya, gimana cara menyelesaikan ini? Nah, sehingga nanti mereka akhirnya terpanggil hatinya. Oh iya, ya. Enak jujur, tapi elek, atau gak jujur, gak jujur tapi gitu. Karena mereka punya pikiran seperti itu. Insya Allah itu Bapak Ibu. Jadi lebih baik kita juga selain mengajar online juga mendidik mereka, itu yang paling penting. Itu Bu. Ya, terima kasih Pak Faris. Barangkali kita masuk Bumi ke yang resen. Boleh. Mudah-mudahan ada suaranya nih. Biasanya yang dari bawah ya. Indra Wulan. Halo. 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 Nggak ada. Nggak ada. Sekarang ke Farhan. Halo. 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 Nah, alhamdulillah ada suaranya. Silakan. Ya, silakan Pak. Silakan Bapak. Ini kenapa ikut-ikut aku nggak ada suara ya? Aku juga agak putus-putus. Bapak. Bagus Bumi. Ke Azmarwati. Halo. Nama ibu ada beresen itu. Halo. Oh, kepencet. Halo, Simponi. Halo. Halo. Kenapa jadi pada kepencet semua ya? Hairil Anwar. Halo. Mak, ternyata Pak Nyoman. Halo. yang patut yang Halo. itu tak semantah. Pencet semua kayaknya nih Bun. Tuh ada pertanyaan di chat Bun. Dia perlu Ya, ada Bumi. Yang raise hand. Kita kayak Fotonya. Ya, kita lanjut saja ya Bu ya. Ya. Ya, ini ada lagi dari Pak Irwan. Faris. Ya. Pertanyaannya, apakah boleh orang tua mendampingi anaknya saat proses belajar mengajar? Takutnya orang tua yang kerjakan tugas anaknya. Iya, ini pertanyaan menggelitik ya. Tapi insya Allah inilah proses belajar mengajar yang sebenarnya Bapak Ibu. Karena seorang orang tua di rumah itu tugasnya adalah selain mendidik siswa, kan juga mengajari juga. Nah, maka di sini terjadi namanya transfer of knowledge. Jadi idenya dari gurunya, soal materi disampaikan melalui sosial media atau grup kelas, dicerna oleh orang tua yang terlebih dahulu. Orang tua nanti bisa membantu, bukan membantu mengerjakan, tapi apa? Membantu mendidik, menjawab atau pertanyaan atau mungkin materi yang lebih banyak siswa seperti itu. Ya, jadi itu terjadi namanya transfer of knowledge. Itu Bu. Ya Pak, terima kasih. Ini selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya kita mendapati kendala antusiasme siswa dan daya orang tua yang sangat minim. Gimana Bu? Kayak Halo? Bagaimana cara ya, kayak bergelombang. Bagaimana cara menghadapi bila ada kendala, misalnya antusiasme siswa atau daya dukung orang tua yang sangat minim dalam kegiatan PBM? Iya, ini adalah permasalahan kita bersama Bapak Ibu. Permasalahan tidak hanya masalah itu saja sebenarnya, tapi yang jelas ini pendidikan online atau PBM online ini tidak semua daerah di Indonesia itu ada internetnya. Itu yang pertama harus kita pahami. Sehingga apa? Kita harus punya trik-trik solusi-solusi ke depannya seperti apa? Pakai wajan holika, atau mungkin pakai istilahnya belajar di satu titik yang ada internetnya kah, atau bagaimana? Ya itu harus kita dapatkan solusinya melalui pemerintah daerah atau mungkin komunitas-komunitas tertentu di daerah tersebut. Terus kalau mengenai antusiasme siswa yang tidak
Gitu ya. Kita di depan, kita ada nama ijab kabul tadi, ada namanya rule, ada yang namanya aturan yang sudah kita share terlebih dahulu. Ketika siswa tidak antusias, kita biarkan dulu. Bilang ya, Kemudian kita coba mencari tahu. Tidak antusias karena apa? Satu, mungkin dia nggak punya perangkat, nggak punya kuota, atau memang dia malas sudah dulu. Kita kembalikan saja kepada dia. Kamu sekolah tujuannya apa? Kalau memang nggak niat untuk sekolah, berikan kesempatan yang lainnya yang mau sekolah. Insya Allah dengan cara-cara seperti itu, Bapak Ibu. Kita nggak boleh memaksakan ya, dalam artian kalau anak sudah nggak ada niat untuk bersekolah dan maunya kerja terus, ya sama seperti tadi saya membaca ya, Pak, bagaimana cara untuk memahamkan materi praktek di SMK? Ini kendala utama, Bapak Ibu. Siswa SMK ini kan diminta untuk yang namanya apa ya, tidak teori doang, tapi juga yang namanya skill juga. Kalau pegang online bagaimana? Ini akan kesulitan di SMK. Monggo nanti kita apa ya, mengadakan tanya jawab dengan pihak orang yang di SMK, atau mungkin di sini ada orang SMK, boleh tahu nanti solusinya seperti apa. Karena siswa harus praktek, itu yang pertama. Boleh materinya, misalnya cara apa ya, membuat mobil atau cara memotong rambut, ada videonya, ada prakteknya. Di video tersebut nggak masalah. Tapi apakah siswa nanti di rumah juga bisa mempraktekkan membongkar mobilnya siapa yang dibongkar? Atau mungkin bagaimana? Ini yang kadang-kadang kita juga harus punya solusi gitu, tentang PPM ini. Ini salah satu kelemahan masalah praktek. Maka tadi saya jelaskan, ketika bikin tugas, buatlah tugas yang bisa dikerjakan mandiri oleh siswa. Ketika dia tidak bisa mengerjakan mandiri, nah ini sebuah PR besar bagi pendidikan Indonesia. Harus dikemanakan, gitu. Itu yang akhirnya menjadi sebuah PR besar. Nah, apakah nanti ada namanya BLK atau Balai Latihan Kerja yang nanti istilahnya siswa itu boleh praktek di sana, kita balikan saja ke SMK, nggak usah pakai SBB gitu. Ini Bapak Ibu ya. Jadi itu jawaban saya, termasuk jawaban tadi yang tulis di kolom chat ya. Langsung saya jawab juga. Saya tadi membaca sangat tertarik. Itu Bu. Pak Aris, ini Pak Hamzah mau bertanya secara langsung boleh ya? Oke, silakan. Silakan Pak Terima Hamzah. kasih. Ya. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya dari Luhut Utara, Nusantara, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, ini sangat menarik apa yang Bapak presentasikan hari ini, malam ini. Pertama adalah sesuai dengan edaran dari Menteri bahwa pembelajaran online ini tidak harus menuntaskan kurikulum. Betul. Ya, ditekankan pada pendidikan karakter. Betul. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana menilai karakter dengan cara lain. Nah, seperti biasa kalau kita tatap muka, itu kan penilaian aspek spiritual dan aspek sosial itu bisa dilakukan dengan cara observasi. Ada lembaran observasi. Nah, kita bisa melihat langsung apa yang dilakukan atau tingkah laku apa yang dilakukan oleh siswa. Nah, sementara di online ini tentu kita tidak bisa melihat secara keseluruhan bagaimana karakter yang dimunculkan oleh siswa pada saat di rumah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau pengetahuan dan keterampilannya kemungkinan bisa diketahui, tapi ini sikapnya bagaimana dengan cara online. Nah, itu pertama. Yang kedua, Riz, kemampuan IT di daerah itu berbeda sekali dengan kemampuan IT teman-teman atau guru-guru di kota, apalagi siswa di kota. Anak-anak di daerah, terutama kami di Luhut Utara ini, kemungkinan guru-gurunya kemungkinan hanya menguasai WA saja atau Messenger. Nah, sementara aplikasi lain itu masih belum terlalu kepahami. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana mengoptimalkan WA dan Messenger ini di dalam pembelajaran online ini, terutama persoalan KI4 atau keterampilan. Nah, karena kalau kita mau mempraktekkan melalui WA ataupun Messenger, itu biasanya memerlukan data. Sementara salah satu kendala online itu adalah persoalan ekonomi juga, persoalan data.
orang tua banyak yang mengeluh karena terlalu banyaknya harus online sehingga mengeluarkan biaya yang lebih. Karena sudah dalam kondisi COVID ini, kesulitan ekonomi, harus lagi dikeluarkan anggaran untuk pembelian data. Sementara di sekolah tentu hanya terbatas untuk pembelian data yang diberikan bantuan kepada siswa. Ya, barangkali demikian Pak Aris, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamzah. Silakan Pak Aris. Ya, terima kasih Pak Hamzah dari Sulawesi ya. Saya jawab satu persatu dulu. Yang masalah karakter tadi Bapak. Benar yang Bapak omongkan di depan tadi ini benar. Terus bagaimana cara untuk menilai sikap? Ya? Bapak kalau sempat ikut yang namanya pelatihannya Halfex, ini saya sering mengikuti ya online di workshop webinar gitu ya. Ada cara, bagaimana cara kita untuk mengetahui sikap siswa, walaupun kita tidak melihatnya. Ada instrumen-instrumen di dalamnya. Dengan cara kita bertanya saja, mohon maaf ya, kalau kita memberikan contoh dari seorang polisi menginterogasi penjahat, ya, mohon maaf ya, saya kasih contoh agak nyeleweng sedikit. Ya. Bagaimana dia bisa menyimpulkan? Dia tidak melihat kejadian. Tapi bagaimana dia bisa mengetahui runtutan kronologinya? Ini juga kita bisa lakukan, dong. Kita bisa tes lisan pakai live absensi tadi. Saya sering bukan melihat sikap, saya tidak hanya melihat, tapi saya berdiskusi langsung dengan dia. Saya tanya, kamu ngapain bangun pagi setelah bangun pagi? Oh gini Pak. Terus kamu ngapain? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya tanya nanti kepada perilaku atau sikap dia dirinya seperti apa. Nah ini kalau seorang guru yang benar, guru yang baik, harus mau belajar bagaimana cara mengorek informasi penilai sikap tanpa harus melihat. Bukankah ada namanya penelitian itu penelitian partisipan atau menggunakan data saja seperti itu. Nah itu yang pertama untuk menilai karakter. Ya. Benar Bapak yang diomongkan Pak Hamzah tadi bahwa tidak harus dituntaskan, iya. Jadi yang namanya pendidikan di masa pandemi ini tidak harus tuntas. Selama siswa itu bisa mengikuti dan bisa memahami, minimal ada berapa persennya saya lupa. Nah, itu dia paham bahwa pembelajaran ini tujuannya ini, nanti saya mengevaluasi diri saya seperti ini, ada perubahan sikap saya, perubahan paradigma saya, insya Allah itu sudah bagus. Gitu. Merubah anak yang pertemuan langsung, kadang-kadang nggak naik kelas atau nilainya jelek, kita bisa. Apalagi dalam PBM online yang begitu sulit untuk melihat dia secara langsung. Ini tantangan bagi guru. Maka menjawab soal selanjutnya, kemampuan guru dan kemampuan siswa di kota besar dan kota kecil itu tidak merata. Iya benar. Maka kewajiban seorang guru yang mengatakan dirinya profesional, tulisan satu lembar kertas namanya sertifikat, dia harus mengupgrade diri. Karena ada namanya apa? Kompetensi di dalamnya. Standar kompetensinya bagaimana? Maka dia harus mengupgrade diri dengan cara ikut pelatihan. Terus kemudian siswanya diajarkan. Siswa tidak harus melulu dikasih tugas-tugas, tapi juga ada kasih tutorial, Bapak. Ya. Kita sering share tutorial ya. Tidak hanya ketika saya melatih guru-guru, siswa pun di grup poin atau grup kelas saya kasih cara bikin e-book seperti ini. Nah, ada tutorialnya, ada videonya. Nanti juga ada yang namanya bikin vlog yang tadi saya bikin tugas. Sebelum saya kasih tugas, saya kasih contoh dulu. Ya. Jadi ibarat guru yang baik adalah apa? Guru yang mau berinovasi. Tapi guru yang luar biasa adalah yang mau dan mampu menginspirasi siswa dan guru lainnya. Itu lebih baik lagi ke depan. Iya. Tadi ada lagi satu soal apa lagi Pak? Yang terakhir tadi. Kuota Pak ya? Data ya? Iya. Untuk data Bapak, kalau Bapak mau googling sekarang aja, tulis aja di Google. Internetan gratis. Ada banyak link. Pakai VPN bisa. Pakai, mohon maaf ya, ini cara curang ya. Jebol aplikasi punyanya mungkin Indosat atau siapa gitu ya. Bisa. Atau pakai namanya mode pesawat, tapi kita bisa langsung web atau langsung online bisa. Selama ada internet di kawasan tersebut. Nggak ada internet, ya ini yang kesulitan kita di situ. Gitu. Bagaimana jaringan internet? Mohon maaf, selama ini saya nggak pernah beli kuota. Ini yang saya ajarkan ke siswa saya. Ada yang berhasil, ada yang mencoba, ada yang takut. Karena memang harus ngoprek HP. Gitu.
Jadi saya mohon maaf, saya jujur-jujuran aja, ini nanti kalau ada kita dimarahi. Saya selama ini nggak pernah, yang namanya beli kuota. Karena kenapa? Saya dapat kuota ya itu tadi, dengan cara-cara program tadi. Karena saya harus mengakali juga. Nanti kalau seandainya saya mau pakai HP saya untuk hotspot gitu ya, saya sharing ke tethering ke siapa, kan saya punya kuota besar. Udah saya taruh, silakan dipakai. Di warkop, saya taruh gitu, saya share. Boleh Pak, googling Pak. Selama ada internet di jaringan rumah Pak atau di daerah Bapak, googling, cari cara-caranya. Kalau nggak salah, ada 7 cara yang nomor 4 saya berhasil. Waduh. Google gratis. Oke, makasih. Oke, makasih Pak Hamza. Ya, makasih banyak. Silakan dilanjutkan Bunda. Ya, makasih Bumi. Oke, ini di ruang chat. Misalnya Pak, pada pelajaran IPA kita menggunakan praktikum. Nah, bagaimana misalnya kita menggunakan mikroskop, aplikasi apa yang cocok untuk materi pengenalan mikroskop itu praktikum atau praktikum kegiatan lainnya. Gitu Pak Aris. Ya, oke. Untuk IPA ya, ini kebetulan saya dulu punya teman namanya Bu Neni Elsa Josephine, terkenal ini, seorang master inovasi, suka ngoprek-ngoprek aplikasi juga. Saya dulu pernah, saya lupa alamatnya. Nanti bisa di googling ya. Itu sebuah situs. Ya, mungkin teman-teman yang paham nanti yang saya maksudkan bisa langsung nge-share ya, nggak apa-apa. Aplikasi ini Bapak Ibu, itu aplikasi laboratorium. Jadi contoh ya, misalkan ada jangkau sorong. Nanti kalau dikasih beban sekian atau benda sekian, berapa ya? Tinggal diklik-klik, kemudian diketahui nanti hasilnya berapa. Terus juga ada mikroskop. Ya. Misalkan nanti ada benda di retarat gitu ya, dibaca di situ, kemudian di zoom, ada apa, nanti gambar secara visual. Nah, cuman ada cumannya. Ini semua adalah aplikasi yang ada yang offline, ada yang online. Nah, biasanya hal-hal seperti ini kita bisa menampilkan lab kita tidak harus lab beneran, tapi lab maya, itu Bapak Ibu. Ya, cuman kalau seandainya nanti pertanyaannya diubah, ya pertanyaan gini, bagaimana bentuk penampilan bawang ya, irisan bawang di dalam mikroskop? Kalau itu insya Allah jawabannya pasti ada. Tapi kalau misalkan bawangnya diiris sekian gitu ya, nanti tinggal dieksplor lah, misalnya bisa. Ya. Itu saya kemarin alhamdulillah pernah nyoba ketika saya waktu misi sebagai fasilitator bersama Bu Neni Elsa, itu beliau mengenalkan aplikasi ini sudah lama sekali aplikasi ini. Ya, terutama untuk fisika, cocok, biologi, juga kimia ya. Karena nanti campuran ini ditambah campuran ini hasilnya apa, menghasilkan apa, reaksinya seperti apa, itu lucu ya, saya suka itu. Kadang-kadang keren. Monggo nanti googling Bapak Ibu ya, saya lupa alamatnya, itu ada websitenya ya, saya lupa alamat. Oke, monggo. Sudah. Ya, makasih Pak. Jadi nantinya ada linknya untuk unit praktikum khusus untuk pelajaran IPA. Selanjutnya di sini, kalau misalnya kita telah menggunakan beberapa aplikasi dalam PBM, dan seandainya di antara sekian siswa yang kita ada yang remedial. Nah, metode apa yang paling efektif? Ya, dari contoh RPP online atau PBM online saya tulis, itu saya ngasih yang namanya pengayaan dan remedial. Pengayaan itu saya gunakan tambahan materi bagi anak yang nilai sudah di atas KKM. Remedial saya lakukan dengan mengulang dengan derajat materi dan tujuan pembelajaran dengan indikator yang saya rendahkan. Yang penting dia bisa KKM saja. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, yang kita gunakan remedial bagaimana? Kita harus jujur pada diri. Biasanya, mohon maaf ya kalau saya melihat biasanya, semoga Bapak Ibu tidak. Nah, selama ini yang kita terjadi adalah apa? Kita pembelajaran ngasih materi. Tapi remedinya kadang-kadang cuma ngasih soal saja. Ayo, benar apa salah? Ini salah Bapak Ibu. Yang namanya remedial, kita harus tetap mengulang. Namanya aja remedi. Remedi itu mengulang, kembali gitu. Jika kita harus mengulang pembelajarannya yang dia nggak fokus di mana, oh materi ini kita perdalam lagi dengan cara indikator direndahkan dulu. Oh dia sudah paham, kasih soalnya, belum paham, diulangi lagi, terus seperti itu. Nah, sampai nanti terjadi namanya apa, dia tuntas.
Nah, cuman tadi ada yang benar ya kata Bapak Amsa tadi, salah satu indikator dalam pembelajaran online tidak harus dituntaskan. Tapi kalau Bapak Ibu mau meremedi, itu adalah sebuah kewajiban seorang guru. Itu aja. Gitu. Salah tadi terjadi namanya yang tuntas. Nah, cuman tadi ada yang benar ya kata Bapak Amsa tadi, salah satu indikator dalam pembelajaran online tidak harus dituntaskan. Bapak, kita lanjut lagi ya Pak Yaris. Iya. Ya, di sini Pak ada di konsep. Misalnya ada siswa yang menjawab tidak pada waktu yang telah ditentukan. Sehingga waktu harus meladeni. Sedikit meladeni mereka sedikit mengganggu. Bagaimana cara mengatasinya bila ada hal Ya, ini pertanyaannya sama gampang seperti seorang host yang ada di Webex atau Zoom. Kita berhak untuk menjalankan aturan. Ya, kita kasih aturan dulu. Ganggu kegiatan di Zoom atau Webex atau ketika live atau di mana saja, maka Bapak akan mengeluarkan kami. Nah, maka sama seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalkan dalam kita live ini ada yang tiba-tiba suara masuk mengganggu dan sebagainya, media nggak mau dimatikan, kita mute terlebih dahulu. Tapi kalau mute terus dia nyalakan lagi, terus kita nggak, misalnya di mute all ya, tapi dia pakai HP dia nyalakan lagi, misalnya seperti itu ya, dan dia nggak mau misalnya ya kita bisa mengeluarkan. Sama dalam pembelajaran juga seperti itu. Kita ada namanya taraf mendidik juga, mendidik sikap juga. Ayo ikuti dulu. Terus kemudian nanti kalau dia mengganggu, kita tegur. Ayo kita belajar sama-sama. Kamu mau kasih materi? Nggak apa-apa. Kalau kamu mau kasih materi, ayo Pak Aris diam, kami yang ngomong seperti itu. Ya, ini namanya lalu lintas bicara. Ini ya kelemahan dari PPM online Bapak Ibu. Harus ada lalu lintasnya. Kalau di kelas bisa gerutukan, ngomong semua bisa. Tapi kalau dalam PPM online itu harus ada lalu lintasnya. Lalu lintas kita masuk dulu, siswa menjawab satu-satu. Kalau jawab semua gerutukan, nggak bisa. Kecuali tulis cepat-cepatan menulis di kertas. Seperti itu. Saya pernah. Gerutukan nggak masalah, karena saya bikin kuis. Soalnya misalkan, siapa pendiri kerajaan Majapahit? Semua saya mute mic-nya. Dia nggak bisa jawab pakai tapi ditulis di kertas. Raden Wijaya. Semua menunjukkan ke kamera ini. Oke, yang jawab Raden Wijaya benar. Senang. Perhatikan soal yang kedua lagi. Itu Bapak Ibu. Jadi kita harus punya metode memimpin pembelajaran live PPM online. Sudah Bu. Bumi, bagaimana kita ke resen dulu? Ini ada pertanyaan dari YouTube. Sebentar saya bacain ya. Sebentar. Pak Aris, ini banyak pertanyaan di YouTube nih. Dari Nurdini. Mendidik kejujuran adalah obat yang mujarab dididik ke siswa. Masalahnya adalah berlangsung UAM atau UN, guru secara berjamaah bahkan di ACC Capsek membantu menjawab soalnya. Bagaimana obat kasus ini? Ayo. Ya, oke, makasih. Iya, makasih Bu Umi. Halo. Iya, makasih Bu Umi. Nah, jadi ini kan kasus sosial aja, dalam artian kasus kecil saja. Ya. Nah, ini ibaratnya kita mau ingat Sosung Tulodo di depan memberikan contoh, tapi contohnya contoh yang salah. Ya ini, jangan kita terbelenggu dengan sistem. Yang namanya ujian itu tidak harus hanya harus 100. Akhirnya kita harus mencari soal, menjawab, membocorkan, bla 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 bla. Sehingga apa yang terjadi akhirnya orang nggak percaya lagi sama sistem ujian nasional. Gitu. Apalagi mohon maaf ya, Bapak Ibu kalau bikin soal ulangan harian, udah bikin soro-soro, bikin sulit-sulit gitu ya soalnya. Apa mungkin itu soal udah valid ya menurut Bapak Ibu udah sempurna. Tiba-tiba ketika ngajar atau ketika UH, Bapak Ibu sendiri yang ngasih jawabannya. Kira-kira bagaimana perasaannya? Lucu kan? Konyol kan? Yang terjadi itu yang terjadi. Ya. Ibarat itu sistem, ya, bikin soal sudah beberapa pernyataan, terus kemudian di-share untuk ujian. Tiba-tiba dibikin sebuah cara untuk mencurangi ujian tersebut.
Nah, ini yang kita mengajarkan sesuatu yang salah pada mereka. Ini yang kita mengajarkan. Maka dari itu, ke depannya, kalau kita mau siap menguji diri kita, ayo kita lihat diri kita sendiri. Kalau nanti soal kita kecocokan orang lain, sakit kan perasaan kita, itulah perasaan anak didik kita juga. Mereka dapat nilai 100 itu kita nggak membantu dia loh Bapak Ibu. Kita menjerumuskan dia. Dia tidak lulus, tapi lolos. Yang terjadi adalah apa? Nanti ketika di bangku kuliah, kita menciptakan anak-anak yang ya, tahu lah nanti. Ditanya tentang materi kelak anak SMP, sudah kuliah tapi nggak tahu. Banyak anak nilainya ya. Sekarang banyak ya, saya kemarin pagi membaca di koran sama di sosial media. Apa arti sebuah nilai? Apa perubahan sikap? Ini keren, tulisannya saya lupa Pak siapa tadi. Ya. Jadi banyak sekali sekarang rapot di rapot kita itu 99, 98, 86. Tapi kompetensi siswa nggak menunjukkan nilai tersebut. Sehingga kayaknya diobral di standar pendidikan kita. IP siswa dulu ketika saya mendapatkan 3,5, ngoyo Bapak Ibu. Ketika S1 saya 3,54 itu ngoyo sekali. Tapi sekarang, ketika sekarang saya menjumpai tahun 2020 atau mungkin angkatan di bawahnya, IP, 3, hampir 4. Banyak sekali. Tapi sekali lagi ketika saya berjumpa dengan beliau-beliau yang IP-nya tinggi-tinggi, ketika kita diskusi, ya, kok banyak ini diskusi ini? Kok seperti ini kompetensinya? Jadi ibaratnya sekarang, janganlah kita melihat nilai, tapi lihatlah dulu kemampuannya dia seperti apa. Yang penting kerja, jangan retorika. Oke, kita aja Bumi. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih dari Nuzulina. Pak, bagaimana antisipasi kendala PBN online yang minim kuota internet? Ya, tadi sudah saya ceritakan ya ke Pak Hamzah tadi, bahwa sampai harus bongkar cara curang ini. Ada banyak cara di Google ya, Ibu. Jadi nanti Ibu bisa buka-buka googling ya. Alhamdulillah ada beberapa cara yang tembus. Yang saya pakai ini tembus. Yang cara keempat itu. Saya nggak pakai VPN ya. Saya nggak pakai VPN. Saya hanya membongkar beberapa oprekan pengaturan HP sehingga saya bisa menangkap beberapa namanya jaringan lokal yang akhirnya saya sedot kuotanya dan saya gunakan ini untuk webback, untuk online dan sebagainya. Kalau saya bongkar di sini nanti saya berdosa. Mending googling atau YouTube, banyak sekali tutorial-tutorialnya. Itu yang kemarin saya ajarkan ke siswa juga buat yang minim kuota. Yang kemarin sukanya dalam pembelajaran itu PB itu pecinta wifi. Jadi jaluk koncone tethering gitu ya, atau mungkin cari kuota di hotspot di depan dekatnya ruang guru dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Silakan. Iya Bumi itu Bu. Baik, terima kasih. Silakan Bunda. Ya, makasih Bumi. Kita masih lanjut ya Pak ya. Masih ada sedikit. Di sini ada pertanyaan di ruang chat. Berapa waktu efisien untuk masa pembelajaran jarak jauh? Ini maksudnya waktu durasinya atau masa PBM online-nya mulai bulan apa? Ya, maksudnya begini Pak, kan sebelum pandemi kan setiap mata pelajaran kan 40 sampai 45 menit. Nah, yang ditanyakan di sini untuk pelajaran jarak jauh di masa pandemi ini berapa waktu efisien? Mengingat kebutuhan kuota untuk pembelajaran jarak jauh. Ya, oke. Pertanyaannya ini yang terakhir tadi udah dijawab ya, masalah kuota. Tapi kalau mau ngelihat standar PBM online, Bapak Ibu, sebaiknya PBM itu jangan lama-lama. Ya. Kalau kita standarnya dalam satu pertemuan itu 90 menit, 45 menit, maka nanti dalam PBM online cukup 60 menit saja. Loh, malah dikurangi. Iya, kita jujur 60 menit saja. Bapak Ibu pernah ikut webinar, gimana rasanya webinar yang 1 jam sama webinar yang 3 jam. Atau mungkin ini, ya, kalau saya menjelaskan sampai 2 jam, nanti kalau bosan akan turun semua kan, gitu kan. Nah, sama Bapak Ibu seperti itu. Ketika kita mengajar siswa kita, itu kalau terlalu lama dengan monoton cara menyampaikannya, ya, tidak ada permainan, istilahnya ada kuis dan sebagainya, maka
siswa kan cepat bosan. Nah, ingat, hanya 10-15 menit awal loh menerima siswa itu otak. Ya, cara nangkap dia itu hanya sampai 15 menit awal. Setelah itu akhirnya apa yang terjadi adalah apa? Harus direfresh ulang dengan permainan, dengan kuis dan sebagainya. Karena dari itu, kalau mau bikin PBM online, jangan lama-lama. Ya. Cukup 60 atau 75 menit lah maksimal. Ya. Nanti setelah itu bisa gunakan penugasan atau mungkin nggak perlu pakai tugas lah, ayo main-main sana, bukan lain-lain. Tapi jangan apa, gitu. Ada penugasan terstruktur lainnya untuk pertemuan berikutnya. Gitu Bu ya. Ya Pak, makasih. Selanjutnya ini masih ada dari Ibu Andayani. Katanya banyak anak didiknya yang tidak mampu, sehingga mereka terpaksa pergi ke warnet. Sehingga di warnet itu banyak orang dewasa. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Untuk apa ini? Kan saya bingung, ambigu pertanyaannya. Seperti ini Pak, kan artinya fokus kepada PBM. Dia memberi tugas, namun kan anak didiknya banyak yang kurang mampu, sehingga mereka pergi ke warnet. Nah, sementara di warnet itu banyak orang dewasa. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Gitu ya. Karena di luar kontrol Bu ya. Di luar kontrol kita, karena dia harus ke warnet. Warnet sendiri itu kan sudah melanggar PSBB kalau menurut saya loh ya. Tidak pembelajaran di rumah lagi gitu. Konsep tersebut berarti sulit. Kalau di warnet itu ibaratnya akses kan bisa mana-mana kan, termasuk membuka sesuatu yang benar dan sebagainya. Maka nanti kita tegaskan ketika PBM online ya. Seandainya ada siswa kita yang tanda kutip dalam ekonomi tidak bisa mumpuni untuk mengerjakan tugas dan sebagainya, kita permudah Bapak. Tugasnya bisa dengan cara seperti tadi yang pertama tadi, yaitu apa? Memfoto. Ya. Kerjakan aja. Ya. Tugasnya di kertas, kemudian difoto. Kalau sudah difoto, nitip temannya, bro, minta dong aku kirimkan ke guruku atau mungkin masukkan ke grupnya. Nggak apa-apa, itu pernah saya lakukan dulu. Satu, yang pertama alasan dia, ketika saya tanya waktu itu, Pak, HP saya rusak. Hanya ada HP ibu saya, tapi dibuat jualan. Terus kemudian, gimana kamu cara menyelesaikan? Yang penting kamu ada progres perubahan. Pak, boleh nggak saya ngerjakan lewat tulisan? Terus saya foto. Silakan, nggak apa-apa. Yang penting ada bukti. Gitu. Jadi dia ngerjakan, ditulis, gitu ya. Terus kemudian difoto sama dia, pakai HP ibunya, itu baru dikirim ke grup kelas atau ke link yang ditentukan tadi. Jadi tidak harus serta-merta online terus, termasuk si anak ini. Ketika ada PBM live, saya biarkan. Dalam artian, kamu nggak usah ikut live, ada rekamannya kok nanti di YouTube. Ada nanti linknya kok di grup. Kalau kamu mau mendalami materinya, lihat di YouTube boleh, kapanpun boleh. Ya, tapi kalau kamu nggak ada kuota, silakan kerjakan tugasnya aja. Sambil nanti tanya teman dan sebagainya. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Jadi seperti itulah yang harus kita sikapi bila menghadapi hal-hal seperti itu. Nah, ini masih ada tersisa sekitar 2 menit. Jadi masih ada satu nih Pak. Pertanyaannya, misalnya materi budi pekerti atau baca istiqosa secara bersamaan dengan melibatkan seluruh siswa. Aplikasi apa yang tepat dan bisa dijangkau dengan mudah dan gratis? Untuk istiqosa ya? Ini membaca kan? Istiqosa kan Bapak Ibu? Iya Bu? Istiqosa dengan materi budi pekerti. Oke ya. Jadi secara live, kemarin dicontohi sama Gubernur Jawa Timur ya. Kalau istiqosa bisa pakai Zoom. Bisa pakai live, gampang. Tadi sudah banyak sekali ya contohnya yang saya berikan. Kalau kita mau live langsung, istiqosa bersama-sama, kita bisa ngelihat dia juga dan sebagainya. Ketika dia ngaji dan sebagainya, pakai Zoom, layarnya terbuka. Yang terbaru nanti update bulan Juli nanti, Bapak Ibu. Itu namanya aplikasinya dari Microsoft Meet ya. Aplikasi dari Microsoft tentang webinar
itu bisa sampai 49 orang, yaitu 7 mendatar, 7 ke bawah. Jadi hampir satu kelas kelihatan semuanya. Nah itu, jadi bisa kita gunakan aplikasi itu. Itu yang mau gratisan, ya, itu aja. Kalau nanti mau sekedar apa ya, mencontohi isi bosan ya pakai live StreamYard aja, itu gratis juga. Tapi ya ditonton sama banyak orang gitu. Tapi linknya kan umum, pasti bagus. Itu Bu. Ya, makasih Pak. Ya. Ini masih banyak pertanyaan di chat, namun pada dasarnya saya lihat apa yang dipaparkan oleh Pak Aris sudah tercakup semuanya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi sebelum kita akhiri, kita serahkan dulu ke Pak Aris untuk segmen closingnya untuk materi kita pada malam hari ini sebelum kita tutup room kita. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan kita tadi mulai dari jam 7 sampai jam 9 malam hari ini. Saya bisa memesankan saja Bapak Ibu, PBM online bukan menjadi sebuah permasalahan besar bagi guru, tapi sebuah acuan dan cambuk untuk mengupgrade diri, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada siswa, meskipun dari rumah. Jadi terus kembangkan kreativitas kita, mengupdate dan mengupgrade kemampuan dan kompetensi kita. Kita guru profesional harus mau untuk terus belajar. Guru yang baik adalah yang mau berinovasi, guru yang luar biasa adalah yang mau dan mampu menginspirasi siswa dan guru lain untuk berbaik lagi ke depannya. Begitu Bu, kita tutup dengan tiada gading yang tak retak, tiada tuyul yang tak botak, bila jantung kita masih berdetak, boleh dong kita berjumpa lagi kakak. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak. Waalaikumsalam. Ya, itulah tadi paparan materi yang sangat menarik dari Pak Aris Prasetyo, yang mana nantinya insya Allah Bapak Ibu guru yang ada di sini akan melakukan inovasi-inovasi dalam kegiatan pembelajaran. Semoga materi hari ini dapat lebih bermanfaat untuk memajukan pendidikan di tengah-tengah kita sebagai pendidik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada Aris dan juga kepada para peserta yang telah hadir di room ini. Kita ucapkan bersama-sama dengan Mau mandi. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.